Perdebatan kita mulai dari sekarang. Berarti Silakan. ini emas sebagai alat Sekarang transaksi gini, ya? kita balik lagi. Kita kasih solusi. Mas Hadi Renat Fuad. Mas Hadi ini bisa dibilang bapak emas nasional. Jadi ini kabar baiknya katanya kesini bawa emas gini untuk dibagi-bagiin ke penonton yang nyimak dari awal sampai akhir nih katanya. Gak usah dibagiin deh buat gue semua boleh nggak? Dihitung dulu tuh. Itu luar biasa nih. Nih teman-teman bayangin deh. Jadi ini sertikart ya. Jadi emas sekarang kan antam kayak gini nih. Tuh. Lihat ya, Aduh, ada 25 gram, which is kalau memang ternyata 1 gramnya 1 juta misal. ya. Saya kan belum cek dulu nih ya. Berapa sekarang segram? Sekitar 900-an ribu mas. Nah, ya, anggaplah sejuta, 25 juta, 24 juta ya. 24 jutaan, 9 jutaan, 5 jutaan. Oh luar biasa. Mau dibagiin? Ini bagian semua nih ya? Enggak. Pokoknya ntar simak aja sampai akhir teman-teman ya. Semuanya banget tuh dibagi. Udah tenang aja. Gue jadi penonton aja deh. Ya, yuk kita mulai podcastnya kali ini. Kok masuk sini? Ya oke ya. Nah ini kita akan bahas nih. Jadi bukan Mas Hadi HF Gold Puzzle kalau kemana-mana kosong ya Mas ya. Ada lagi di sini. Kalau kemana-mana nggak bawa emas nih, luar biasa nih. Ya jadi kita akan bahas. Simak sampai akhir. Detik demi detik, menit demi menit, karena memang di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan terselubung yang akan disampaikan sama Mas Hadi ya. Baik, ala kulihal kita mulai gini. Kenapa ada Renat Fuad di sini? Karena memang Renat banyak musuhnya ya. Jangan. Ada rivalitas baru nih sekarang. Iya bener ya. Semenjak konten tentang cryptocurrency kemarin ya. Semenjak Renat ngangkat mengenai bobroknya cryptocurrency dan Bitcoin, ternyata memang Renat sudah dilabelkan di jidatnya seolah-olah ada tulisan public enemy. Belum minta alik. Nah makanya di sini kita obrolin lah intinya ya terkait sama masalah keuangan, transaksi yang digunakan dan lain-lainnya. Ini kayak cocok banget nih kalau kalian berdua nih agak dibenturkan. Enggak maksudnya. Anda suka sekali ya keributan. Ya? Dihadirkan arenanya ya. Bener ya. Apalagi bisa dibilang Mas Hadi ini kan adalah praktisi muamalah emas syar'i nih. Mantap nih. Renat ini bisa dibilang adalah Enggak, gue gak bisa bilang apa-apa. Enggak. Lu kan bilang adalah pengamat cryptocurrency. Enggak. Ini tolong diedit ya, gue bukan pengamat sama sekali. Gue kemarin cuma komentarin tentang masalah trading di sana. Biar ada labelingnya enak. Gue gak mau tapi di labeling gitu. Karena gue gak ahli di bidang itu. Enggak. Kalau gue kan istilahnya bisa dibilang pemuda yang tidak pernah berkontroversi dan selalu baik hati. Kalau gue kan labelingnya gitu. Kita mulai. Lanjut. Iya benar. Nah, tapi gini, kalian pernah tahu lah ya, dan teman-teman semua ya, kita zaman dulu transaksi menggunakan barter. Awal-awal gitu kan, barter, barang ketemu barang. Akhirnya sampai ada di titik yang namanya emas, ya kan, yang disepakati oleh seluruh dunia bahwa ya udah kita pakai emas, dinar, dirham, perak juga kan, nah dan lain sebagainya. Lalu masuk ke fase uang. Nah, ini kan polanya seperti itu tuh. Tapi kita bahas satu persatu ya, yang memang udah fakta nyata di depan mata gitu terkait sama uang. Mas Hadi deh, bisa dibilang praktisi muamalah emas syar'i ini. Sejarah uang deh Mas. Coba deh, pretelin satu persatu deh. Langsung ujian ya, pertanyaan pertama ya. Itu dulu. Jadi enggak, maksudnya kenapa? Kok tiba-tiba dari uang sekarang menggaungkannya emas? Betul. Bener dong? Bener. Nyambung dong? Bener. Berarti kan artinya kan ada keresahan pada uang. Iya. Kita bahas nih. Gimana tuh Mas? Betul. Jadi kan benar tadi Mas Dery bilang itu bahwa dulu perdagangan itu dengan sistem barter ya Mas ya. Dan berjalannya waktu banyak masalah karena belum tentu si A butuh barang si B gitu kan. Jadi makanya ditetapkanlah satu mata uang gitu kan. Waktu itu kemungkinan ya dinar dan dirham gitu kan. Nah, dinar dan dirham itu dipakai lah dalam muamalah di pasar gitu kan untuk jual beli barang gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu pertukaran dari barang yang punya nilai intrinsik dengan barang lain yang punya nilai intrinsik gitu kan. Jadi dia ini bisa mengukur barang lain. Jadi misalnya waktu zaman Rasul 1 dinar itu bisa dapat 1-2 ekor kambing gitu kan, tergantung ukurannya gitu. Dan sampai sekarang sama 1-2 ekor kambing. Jadi kalau Mas Dery belanja kambing gitu dengan 1 dinar ya dapatnya segitu juga. 1 dinar itu sekitar 4,5 juta. Jadi masih dapat segitu. Nah, dengan berjalannya waktu datanglah money changer namanya. Money changer ini orang-orang Yahudi.
Iya. Yahudi. Jadi dia itu menawarkan gini deh, daripada Mas Dery susah-susah bawa dinar dirham keping-keping koin gitu, saya kasih aja 1 lembar kertas. Jadi Mas Dery punya 10 gram, saya ambil 10 gramnya, saya taruh cek gitu ya. Misalnya saya berhutang ke Mas Dery 10 gram emas. Mas Dery bawa kertas itu aja untuk bermuamalah lah gitu, jual beli gitu kan lebih gampang gitu kan. Lebih gampang. Nah, sejarahnya semua cek yang dikeluarkan ini harus punya backup cadangan emas. Jadi nilai cek ini terjaga, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, 1971 ya, Presiden Nixon itu mengatakan mata uang itu tidak harus lagi di backup oleh cadangan emas. Gitu kan. Pinternya. Gitu. Saya gatal mau komentarin, tapi ntar takutnya motong pembicaraan Mas Hadi. Oke, lanjut dulu. Nah, setelah itu mulailah menggelembung jumlah uang gitu kan. Jadi dia ini sebenarnya sistem yang dibuat oleh elit global untuk agar dia bisa sebentar, Anda gatal kan? Gatal banget ya. Ini baru awal nih. Bentar. Tolong pengamat cryptocurrency sabar dulu ya. Udah deh. Oke, lanjut. Gue gak ngamat. Aduh, tapi viral net konten lo yang kemarin. Tapi bukan pengamat, gue tuh niatnya cuma karena iseng doang atau kalau gue iseng berarti kalau iseng berarti lu nggak punya data yang kuat dong. Data gue ada, gue iseng gue waktu itu gue bikin monolog kayak seru nih gitu gara-gara lu kemarin sama Hensa bikin tentang NFT kan. Iya. Terus gue keinget tentang masalah trading. Kayak trading di mana aja sebenarnya bentuknya tuh, kalau trading yang dimainin ya permainan market maker doang gitu. Di mana naik turunnya itu diatur sama market maker itu buat dapetin selisih capital gain. Itu doang sebenarnya, bukan gue bilang gue lagi ngerti tentang teknologi blockchain apa projectnya cryptocurrency-nya. Enggak gitu. Jadi itu udah lewat lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri videonya lah ya. Nah, tapi sekarang dengan hadirnya ini kan pasti kan lu ada sesuatu yang pengen dibilang bahwa lu sebenarnya mungkin kalau ya tadi di offer aja lu bilang bahwa ini gue bocorin ya, emas kalau misalnya malam-malam kita lapar nasi goreng mana bisa kita bayar pakai emas kalau kita saving atau nabung emas. Bukan, itu pandangan gue bukan gitu. Jadi gini, maksud pandangan gue adalah kontra sama emas dong. Gue gak kontra. Mungkin emas bisa jadi tempat gue menabung dan ada apa safe haven gue ketika lagi dalam keadaan produk dan jasa seperti sekarang nih COVID nih misalnya nih, regulasi dibatasin dan lain-lain sebagainya, sehingga lu mau dagang itu agak sedikit sulit ya. Terus habis itu pemerintah ngasih stimulus uang, demand di-create banget itu dengan uang yang banyak, tapi sedangkan di sisi lain produk dan jasa dihentikan. Gitu kan, artinya banyak dibatasin. Ini kan bahaya kalau seandainya supply yang tersedia itu jauh ada di bawah demand yang ada dengan uang yang distimuluskan tadi. Ini akan terjadi yang namanya inflasi. Nah, makanya banyak orang di masa Covid ini langsung nyari safe haven, salah satunya emas. Jadi gue gak kontra sama emas. Ya, tapi ketika memang sekarang gini, kalau perekonomiannya udah kembali stabil? Bukan, gue tadi ngomong kayak gini. Gue kenapa lebih memilih investasi itu, atau misalnya gue punya uang dingin atau segala macam itu, investasi ke tempat-tempat yang memang di dalamnya itu terjadi produk dan jasa yang diproduksi gitu, artinya produktif. Jadi menurut gue the true wealth itu kalau seandainya ada produk dan jasa yang diproduksi oleh sebuah komunitas atau sebuah masyarakat yang itu diproduksi secara efisien. Nah, tapi gini, kalau memang ternyata perekonomian udah kembali pulih gimana? Nah, itu dia makanya gue bilang tadi, stimulus yang apa yang dikeluarin itu banyak banget untuk disebarin ke masyarakat. Ya mungkin di Indonesia, mungkin orang bilang di Indonesia nggak banyak-banyak amat, tapi kalau lihat di Amerika tuh kalau nggak salah $6 triliun, $6 triliun. Apa cetakan uang baru? Uang baru lagi. Dan kalau lihat datanya pencetakan uang baru tahun 2020-2021 ini tuh gila-gilaan. Di Eropa juga begitu semua. Nah, dengan adanya banyaknya beredarnya uang kertas-kertas ini semakin banyak, tapi produk dan jasanya kita tahu sendiri kan semua dihentikan kan. Bahkan ya, ekspor impor aja, misalnya lo mau impor barang nih, sampai kelangkaan, kemarin terjadi loh, kelangkaan kontainer. Kenapa? Karena kontainer yang masuk itu harus dikarantina dulu. Jadi beneran kayak supply chain tuh lagi hancur banget, produktivitas tuh hancur banget. Bayang gak kalau seandainya nanti manusia udah dilepas lagi untuk belanja lagi yuk, terus uang-uang yang mereka taruh di emas mulai mereka tarik, cairin. Uang yang mereka taruh di financial market mulai mereka tarik, mereka mau belanja. Terus uang-uang yang ngendep di rekening mulai mereka mau spending. Sedangkan di sisi lain produk dan jasa yang beredar itu sedikit karena kemarin batasan-batasan. Gue sebagai pelaku bisnis sektor real misalnya, gue sebagai pelaku bisnis produk atau jasa, gue untuk recover lagi, gue berarti kan butuh waktu gitu kan.
Misalnya nih dulu nih gue punya 60 karyawan misal. Dari 60 karyawan ini karena gue lagi di pembatasan-batasan ini gue rugi, gue harus cutting down size perusahaan gue dong. Berarti produksi gue lebih dikit dong dibanding sebelumnya. Nah nanti ketika ekonomi jalan lagi, mereka udah siap spending, gue belum siap dong supply-nya. Apa yang terjadi pada masyarakat nanti ya? Itu simple banget. Itu supply demand, supply-nya dikit, demand-nya tinggi, lama-lama kayak lelang, harga makin tinggi. Ini yang ditakutkan sekarang. Gini Nat, kalau memang ternyata memang pada saat itu mereka saving, dipindahin ke emas, krisis nih kan, pindahin ke emas apa segala macam. Tadi kan ketakutannya ketika memang sudah berjalan lagi kan, terus akan sulit lagi tuh. Nah tapi kan kalau memang gua agak ke Mas Adi dulu nih, condongin nih, kan ya maksudnya narsumnya beliau. Iya benar. Enggak, maksudnya ada hubungannya, kan ini mudah diliquid. Nat. Maksud gue ketika dia saving pakai emas tinggal dicairin lagi liquid. Kalau memang investasinya memang buangnya ke perumahan, ke tanah, itu ya udah berat memang. Gimana tuh? Bener gak Mas? Setuju gak? Bener-bener. Jadi sebenarnya memang emas ini kan safe haven ya Mas ya. Jadi dia itu low risk gitu kan, dan low interest juga sebenarnya. Jadi sebenarnya dia nggak ada interest di sini. Harga nilai emas itu tetap. Tapi yang membuat nilai emas itu seakan-akan naik adalah penurunan nilai mata uang. Nah, inflasi tadi tuh ya. Penurunan mata uang itu disebabkan apa? Salah satunya inflasi. Jadi apa yang dijelaskan Mas Renat tadi itu adalah di saat uang banyak, produk nggak ada, produknya sedikit, otomatis nilai uang ini berkurang karena produknya sedikit gitu kan. Jadi harga produk naik gitu. Nah itu inflasi gitu. Jadi kenaikan harga dari satu produk gitu. Nah dan penurunan nilai dari mata uang itu sendiri gitu kan. Nah balik lagi tadi ke produktivitas gitu kan. Jadi kalau misalnya investasi 100 juta ke satu hal yang lebih produktif. Coba contoh. Kita ngomong investasi berarti artinya kalau harus di-compare harus ada dua dong. Sama-sama dengan memiliki nilai yang sama ya. Contoh A sama B. A apa nih misalnya? Rumah. Misalnya rumah 100 juta ke rumah nih. 1 M lah ya mungkin ya. 1 M. Oke. 1 M ke rumah sama 1 M ke emas. 1 M ke emas. Oke, coba kita compare nih. Mas Dery punya 1 M rumah. Terus sama Mas Dery punya 10 keping 100 gram. Ya, artinya sama-sama 1 M. Sama-sama 1 M. Plus minus ya, plus minus. Nah, Mas Dery tiba-tiba butuh sekolah nih. Misalnya bayar sekolah 50 juta. Ya kan? Mas Dery enggak punya duit. Nah, ini susah nyairinnya kalau properti ini. Rumah ini akan susah nyarinya. Ujung-ujungnya kita kan cari source dana lain kan, mungkin minjam ya, otomatis membuka pintu hutang lagi atau riba lagi. Nah, itu kan bahaya kan. Nah kalau emas yang 10 keping 100 gram tadi, Mas Dery tinggal buyback aja 100 kepingnya. 1 keping 100 gramnya. Ya, Mas Dery dapat 100 juta gitu. Nah itu bisa dijadikan untuk biaya sekolah. Atau kalau di HF Gold Puzzle itu bisa dipecah dulu. 1 keping 100 gram kita tukar dengan 2 keping 50 gram. Mislan, Bimislin, Ya dan Biadin. Nanti 1 keping 50 gramnya di buyback ke HF Gold. Dapatlah Mas Dery 50 juta untuk biaya sekolah anak tadi. Gitu. Jadi dalam artian si emas ini memang dia lebih liquid. Nah, tapi gini Mas, kalau tadi misalnya di compare-nya antara 1 M dijadikan investasi rumah sama 1 M dijadikan investasi emas, nah saya mungkin lebih percaya bahwa yang namanya rumah itu kan fluktuatif, tanah dan lain-lainnya. Nah, berarti bisa aja saya cariin ke rumah terus duitnya dicairin ke cash gitu untuk bayar anak sekolah, kan sifatnya kan naik kalau tanah asetnya. Kecuali memang itu berupa cash ditaruh di bank atau mungkin ditaruh di bawah bantal. Berarti rumah atau tanah Mas Dery tadi dijual dulu kan? Dijual dulu, dijual dulu. Iya. Ya sebenarnya challenge-nya adalah dia tidak lebih liquid. Jadi sebenarnya gini, penambahannya mungkin ya properti bisa lebih tinggi daripada emas. Nah itu maksud saya. Itu bisa lebih tinggi, ya bisa jadi lebih tinggi. Sebenarnya gini, investasi kita itu atau tabungan kita yang saya sarankan adalah ke aset fisik apapun itu. Jadi mau itu tanah boleh, rumah boleh, kambing boleh gitu. Jadi jangan sampai ke aset non fisik yang tidak ada nilai intrinstiknya gitu. Jadi jangan ke yang mata uang atau uang digital gitu. Itu kalau bisa, kalau menurut saya itu dihindarkan. Sebentar, kalau ngomong gini ada yang seneng. Nah, inilah gimana menurut lo? Enggak. Mau bahas kriptonya dulu apa gimana? Nggak, tadi soalnya ada yang bilang tentang gue sih kayak gini. Digital. Jadi sebenarnya gue ngeliat, gue simpulinnya tuh keduanya tuh punya keunggulan. Apa nih? Apa dan apa? Gini, antara emas sebagai aset non produktif tersebut sama tadi aset bentuknya properti. Kalau seandainya gue beli properti, valuasi properti tersebut itu naik. By time akan naik. Ada kenaikan yang entah di per tahun bisa 15% naik kan, tadi bisa 10% atau lebih dari itu.
ya kan? Tapi di liquidinnya emang agak sedikit sulit. Tapi ada keunggulan lagi di aset properti. Di atasnya bisa kita bangun sebuah aktivitas produktif, entah kita bikin kantor jasa, entah kita bikin tempat produksi atau apapun bentuknya, yang di atasnya akan ada perputaran uang lagi. Jadi lu bisa dapat kenaikan gain value-nya tuh bisa 2 kali, dari penghasilan yang lu hasilkan dari pemanfaatan properti tersebut, sama dari propertinya tersebut juga udah naik secara valuasinya. Tapi kelemahannya adalah yaitu dia, kalau lo mau jual butuh waktu, nggak bisa segera. Nah, sedangkan emas pun juga bisa ngelawan inflasi, Der. Karena average-nya gimana, Mas Hadi? Jadi sebenarnya secara average dia kenaikannya selalu di atas inflasi, di atas kenaikan inflasi nggak? Betul. Biasanya 3-7% tuh inflasi gitu kan? Saya tanggapin dulu nih, Mas Renat tadi ya. Itu tuh sebenarnya benar banget. Kalau semua orang bisa produktif seperti Mas Renat ini bagus banget. Bagus banget. Tapi kan challenge-nya sekarang nggak semua orang bisa seperti itu gitu kan? Kayak misalnya saya punya kerjaan, ya saya nggak bisa lagi punya tanah di atasnya saya ternak kambing misalnya gitu kan, jadi produktif. Itu akan challenging untuk saya karena saya harus merawat kambingnya gitu, atau jasa lain gitu kan, kosan gitu kan. Nah, jadi itu bagus banget, tapi challenge-nya adalah tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya, jangankan ke proses melakukannya, tadi yang Renat bilang, keadaan lagi butuh duit, Nat. Lu suruh tanah itu dijadikan aset produktif. Ya bangunnya aja kan gak ada duitnya. Nah itu maksudnya. Iya kan, bangun. Betul. Jangan dulu belajar branding, marketing, selling nih buat ngejalanin bisnis di atas tanah itu. Maksudnya lebih kayak apa yang mau dibangun, sementara anak harus sekolah. Itu sih maksud. Gimana menurut lu, Nat? Kan gue bilang tadi, makanya lu tergantung mau kayak gimana, berapa jumlah lu. Money managementnya kan juga harus ada. Gue kan bilang waktu itu, income tuh gak cuma earning income doang dari yang kita lakukan di pekerjaan sehari-hari kita, yang kita habisin waktu kita di sana, itu namanya earning income. Tapi ada juga namanya portfolio income atau aset income. Nah, salah satunya emas termasuk salah satu portfolio income atau aset income. Dimana kalau seandainya gue udah punya earning income, dari earning income gue ini gue udah memiliki money management, yang buat dana darurat berapa, yang buat kebutuhan bulanan gue berapa, yang buat gue lakukan untuk investasi gue berapa, dan lain sebagainya, sampai pada titik nih ada uang dingin lagi buat gue taruh lagi di mana ya. Kalau seandainya gue diamin di bank doang, nyender aja di situ, lo tau sendiri kan 3-7% aja guaranteed bakal setiap tahunnya kegerus dengan silent killer yang bernama inflasi tersebut. Sehingga gue harus taruh di mana nih? Gue masukin ke portfolio income gue. Ini di mana? Emas salah satu instrumennya. Jadi ya, atau mungkin ada yang sebagian bilang sekarang kripto misalnya salah satu. Gue pengen nanya sebenarnya Mas Hadi gitu. Dengan hadirnya kripto sebagai instrumen investasi baru, apakah mengganggu demand emas? Wah, panjang nih, panjang. Ini panjang banget nih. Panjang nih. Gue mengalihkan ke arah sini aja. Apa ganggu demand emas? Pasti berpengaruh, karena tidak semua orang itu konservatif. Jadi tidak semua orang itu mau yang aman-aman aja gitu kan. Gak semua orang juga mau yang sesuai syariat aja. Jadi ada orang yang risk taker. Nah, risk taker ini pasti dia tergiur, Mas Renat. Pasti dia lihat, oh ini perkembangannya 200% segala macam, pasti mereka beralih. Ribuan itu, bahkan ada. Manusia itu selalu seperti itu. Jadi reward yang diberikan kalau itu udah besar, dia akan cenderung cepat ke sana. Gitu, Pak. Pasti akan memilih ke sana gitu. Makanya banyak orang kejeblos sama Ponzi ya. Ya, betul. Karena orang kabar tuh masih ada gak sih? Jadi Ponzi masih banyak yang jalanin Ponzi. Karena apa? Karena menarik. Gue datang ke lu nih, tiba-tiba gue bilang, Der, lu mau nggak investasi? Lu taruh duit gue segini, nanti dalam waktu setiap bulan depan lu akan gue kasih keuntungan 10%. Kayak gitu kan? Lu nggak ngeliat lagi trustnya si Renat siapa, tapi lu akan ngeliat gila untungnya gede banget nih. Mau gue. Akan manusia kan cenderung kepada wah returnnya bisa tinggi banget nih, dia akan nafsunya ke situ gitu. Makanya ya mungkin hal-hal seperti itu tadi yang dibilang Mas Hadi tadi, ada risk taker itu. Mereka melakukan gitu dibanding mereka yang konservatif, yang mereka ngelihat dari yang penting aman nih, gue gak kegerus sama inflasi, tapi gue stabil, kapan aja bisa gue liquidin, gue bisa, dan lain-lain. Makanya pas salah satu tempat yang tepat Der. Lanjut. Sebenarnya memang uang digital atau cryptocurrency ini nih sebenarnya memang memang Rasul udah ngomong juga gitu kan, udah ada gitu loh sebenarnya, bahwa akan ada satu zaman gitu kan, tidak ada lagi yang berharga kecuali dinar dan dirham gitu kan. Gitu ya? Nah, akan ada nanti masanya di saat dimana uang kita itu udah gak ada nilainya, uang fisik, apalagi uang digital
ya kan? Apalagi cryptocurrency, memang dia tidak ada nilai intrinsiknya gitu, nggak jelas. Ini mana ukurannya mana gitu, nggak jelas. Kalau emas ini kan udah jelas ukurannya 10 gram, ya harganya sekian. Kalau dipotong setengah, ya harganya 5 gram gitu kan. Nah, bertambahnya uang digital itu akan memberikan resiko yang lebih besar untuk nilainya turun drastis. Gitu ya. Jadi menggelembungnya itu sekarang lagi bubble. Jadi dia menggelembung, tinggal meledak, udah nggak ada. Tapi sekarang gini, mungkin banyak orang yang naruh duit di kripto itu karena ini Mas, karena teknologi blockchain yang dibilang menjadi future gitu. Dimana teknologi blockchain ini akan nanti diimplementasikan di depannya akan menjadi future, dan mereka punya kisah-kisah tentang bagaimana ini bisa mengalahkan bobrok kayak fiat currency yang tadi kita juga bilang kan, fiat currency yang menggelembung, nggak ada belakang backup emasnya. Jadi data 2019 sampai 2020 tadi yang saya lihatin itu kan, jadi emas yang ada di atas permukaan itu nilainya 9 triliun USD. Nah, uang yang beredar di seluruh dunia termasuk uang digital 90 USD triliun gitu kan, berarti 10 kali lipat. Kan? Itu dalam setahun bisa jadi 180 triliun USD gitu. Artinya balik lagi ke demand dan supply tadi gitu. Jadi semakin banyak dia, semakin menggelembung dia, semakin tidak ada nilainya nanti gitu. Jadi kalau menurut saya sih nunggu waktu aja. Nggak, maksud gue sebelum pindah, sorry Der, bentar. Sebenarnya sama sih mau itu bentuknya kripto atau kayak gimana, dua-duanya pakai digital tadi kan. Betul. Dengan teknologi yang sama. Cuman bedanya mungkin yang blockchain sekarang dikembangin sama ini buat decentralized itu. Jadi tidak ada third party yang mengawasi gitu, seperti regulator-regulator itu untuk transaksi mereka. Jadi kalau misalnya mereka direct mau transaksi bisa direct gitu antara saya misalnya Mas Hadi nih mau transaksi nih, kita pakai wallet saya transfer sekian, di approve dan lain-lain, tuh nanti jadi masuk satu blok gitu, catatan, terus dengan pokoknya dia punya transaksi itulah. Gue ini udah nonton berkali-kali ini tentang teknologi blockchain. Semakin gue nonton, gue semakin pusing, tau gak lo? Bukan semakin gue ngerti, tapi semakin gue nonton, ini apaan sih gitu. Mungkin gue yang belum paham ya Der ya. Iya. Gini Nat. Lo pasti akan bilang bahwa kalau memang ternyata nggak ada regulator yang mengawasi, nggak ada centralized tadi pemerintahan, terus lo mau bilang bahwa ternyata emang kita tahu kalau ternyata misalnya di dalamnya ada money laundry atau mungkin nggak tahu perdagangan dana terorisme itu misalnya dia gitu. Makanya nggak tahu kan. Maksud gue kalau misalnya ada misalnya Mas Hadi tadi bilang uang yang sekarang ada pun sebenarnya cuma catatan digital aja gitu, bentuk-bentuk dengan byte-byte tadi dia bilang kayak gitu, dengan apa catatan digital, tapi mereka diawasi gitu transaksi. Kalau gue orang yang berpendapat bahwasannya yang gue pelajarin, mau itu bentuknya uang, mau itu bentuknya digital, mau itu bentuknya emas, mau itu bentuknya dinar dirham, bentuknya apapun, dia itu alat tukar at the end. Yang hanya bisa dinikmati ketika ada produk dan jasa yang beredar di masyarakat. Iya. Nah, kalau pemerintahan kita tiba-tiba atau pelaku atau regulator tadi misalnya mengesahkan adanya misalnya aset digital, cryptocurrency disahkan di negara kita, gimana? Kan diatur. Tadi kan lu bilang kan sekarang bahwa juga, ini nggak ada yang sekarang juga bentuk investasi ini juga nggak ilegal. Ya enggak, ya ilegal. Misal ilegal sebagai alat tukar. Paham. Tapi misalnya nantinya pada dasarnya benar-benar ada yang meregulasikan, ternyata pemerintah kita sekarang udah diregulasikan juga, masalah ini juga diregulasikan Der. Kripto. Iya, diregulasikan juga. Nah, itu gimana? Trading dan lain-lainnya tuh nggak mungkin nggak ada pengawasan dari pemerintah. Paham. Tapi cuman kalau sebagai alat tukar itu yang nggak bisa, ngerti nggak? Karena dengan itu tuh lo sama gue bisa transaksi tanpa ada third party. Dimana sekarang kan ada, lo mau transfer duit misalnya nih, ada ada banking yang mencatat ledgernya dan lain segala macam. Kalau ini enggak, dibikin jadi blockchain tadi, dengan sistem blockchain yang gue transaksi sama lo approve, abis itu nanti akan terjadi catatan ledger kayak gitu di antara mereka. Paham. Terus catatan yang selanjutnya itu yang dinamain blockchain. Iya, paham gue. Tapi kalau nanti suatu saat ada third party-nya, maksud gue enggak, berarti yang mereka lagi gadang-gadang kan decentralized ini gagal dong. Berarti ujung-ujungnya perjuangan mereka untuk melawan central planner. Nah, berarti lu bilang bahwa pelaku-pelaku kripto itu gue tahu kan. Gue nanya. Kita coba ngobrol sama narasumber aja deh sekarang. Gue nanya. Jadi maksudnya enggak, berarti pelaku-pelaku mereka itu adalah yang nantinya akan tidak setuju atau tidak sepakat dengan adanya centralized atau gimana? Iya, mereka sih sebenarnya perjuangan dasarnya kayak gitu. Yang kemarin gue bikin konten kemarin itu ternyata komen-komen yang ada itu begitu.
ini kita lagi perjuangan melawan fiat money dan lain yang bobrok dan lain segala macamnya begini itu kebanyakannya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke emas ya. Balik lagi deh ke emas deh. Ya, emas deh, emas. Panas ya. Kenapa Nat? Gue udah menghaluskan bahasa gue loh Nat. Gue nggak bilang dengan kata-kata yang satu kata yang langsung bisa menggertak loh. Gue padahal udah di kepikiran gue tapi gini deh. Kita ngobrol. Oke, udah balik lagi ke emas lagi. Balik lagi ke emas. Nah, artinya gini Mas Hadi, yang digadang-gadangkan tadi artinya salah orang menggunakan uang kertas atau mungkin ya uang yang beredar saat ini atau seperti apa? Uang kertas atau currency itu kan setiap negara berbeda ininya currency-nya gitu ya Mas ya. Untuk di Indonesia kan kita menggunakan rupiah. Jadi kita tidak salah karena kita bertransaksi itu di negara kita harus menggunakan rupiah gitu. Jadi ya otomatis kita harus pakai rupiah gitu kan. Jadi apapun yang kita punya, emas ini tidak bisa kita jadikan sebagai alat tukar. Tapi ini adalah instrumen tabungan kita sebenarnya. Jadi kalau kita simpan currency kita tadi di dalam bentuk cash atau dalam bentuk digital di bank, semakin lama kita simpan, semakin turun nilainya, ya kan? Jadi kita harus segera selamatkan gitu. Jadi di saat kita gajian misalnya gitu kan, kan kita punya dana untuk yang ditabung. Nah selama ini yang ditabung benar-benar ditabung ke bank itu atau ke lembaga ribawi, kita tabung dalam bentuk currency. Nah mulai saat ini kita harus ganti pola pikir kita. Sebentar, menjadi currency artinya berarti nilai 100 juta misalnya saya punya uang 100 juta taruh di bank berarti sebenarnya nggak ada dong? Kalau betul bisa jadi. Jadi gini. Tahu dari mana? Ada data. Jadi uang fisik yang beredar di seluruh dunia itu hanya 8% dari total uang yang beredar. 8%. Jadi anggaplah kalau misalnya uang yang beredar di seluruh dunia ini Indonesia aja lah kita ngomong gitu ya. 1 triliun rupiah. Nah, yang ada itu cuma 8% dari 1 triliun rupiah. Jadi di saat kita mau ambil uang kertas kita, bank itu nggak punya sebenarnya uangnya. Nah, makanya kalau untuk nasabah-nasabah yang prioritas, kenapa dia suruh kita datang dulu, janjian dulu ke bank gitu kan? Kenapa? Karena dia butuh waktu untuk menyediakan cash yang kita butuhkan. Oh, kayak kasus yang kemarin ada tuh heboh tuh, yang sampai dia teriak-teriak di luar, yang katanya dia punya 600 miliar di salah satu bank, gak usah disebutin lah ya, bank swasta, ternyata nggak bisa diambil pada saat itu juga. Betul. 600 miliar Nat mau diambil, nggak bisa. Betul. Itu kasusnya jadinya. Iya, banyak banget kasus kayak gitu. Jadi mereka harus membutuhkan waktu untuk mengambil uang kita. Jadi kalau Mas Dery nasabah prioritas justru nggak bisa langsung ngambil gitu ke bank. Karena misalnya Mas Dery mau ambil 600 miliar tadi ya, mana ada bank punya cash 600 miliar di berangkasnya dia gitu kan sebenarnya kan. Loh artinya berarti 600 miliar lagi diputar sama bank tersebut. Dan itu kita nggak tahu diputarnya ke industri apa. Tapi sekarang sebenarnya kayak bingung juga sih dengan keterbatasan supply tadi. Emas juga sekarang kalau seandainya kita menggunakan emas pure dengan banyaknya populasi yang ada sekarang, emas yang masih belum ditambang dan lain-lain segala macam, kebutuhan transaksi itu per hari itu gede banget kan. Berantem nih abis betul ini nih, mantep nih. Betul kan? Saya suka nih keributan. Kalau seandainya kita ngandelin cuma pakai emas doang, sedangkan emasnya belum ditambang dan produksi, itu bagaimana tuh? Gitu kan? Betul. Ketersediaan uang itu gitu. Oke, untuk transaksi gitu. Perdebatan kita mulai dari sekarang. Berarti silakan. ini emas sebagai alat sekarang transaksi gini, ya? kita balik lagi. Sekarang kalau kita balikin deh, sebenarnya kita balikin lagi. Kita balik lagi deh. Kan tadi kita udah bahas tentang sejarah uang tadi kan, yang dimana awalnya dari barter dulu Mas ya. Awalnya dari barter, terus habis itu gue nggak tahu mana sejarahnya jadi emas gitu. Akhirnya masyarakat menganggap emas lah sebagai alat tukar nih yang bisa mengukur suatu produk atau jasa ini dihargain berapa gitu. Ini alat tukarnya nih emas. Sampai akhirnya emas itu terlalu repot untuk dibawa-bawa karena apa? Memang transaksi semakin banyak Der. Jadi untuk ini mungkin ada yang lebih praktis nih. Pakai apa? Pakai bentuk kertas aja statement. Tapi harus di backup sama emas ini dibaliknya gitu. Makanya akhirnya uang dengan backup gold. Sampai pada titik akhirnya transaksi semakin banyak lagi, untuk produksi emas mungkin kurang efisien. Makanya ya udah, pokoknya sekarang kita bisa produksi dengan hitungan-hitungan yang sekarang, dengan fiat currency sekarang yang berjalan. Emas itu akhirnya jadikan komoditas. Nah kenapa Mas Hadi tadi bilang ya ini nggak bisa jadi transaksi? Emang nggak bisa jadi transaksi, tapi dia bisa jadi instrumen nabung yang bisa mengalahkan
purchasing power lu yang turun dari uang tersebut. Karena apa? Karena emas ini nilainya naik. Jadi gini, semakin banyak diproduksi uang, ya kan, akan semakin banyak demand. Makanya akhirnya demand orang ke emas makin tinggi. Pokoknya harga itu akan mengikuti deh. Dengan makin banyaknya ini produk dan jasa yang yang ada itu akan mengikuti gitu. Jadi kalau makin banyak uang ya sekarang, makanya emas harganya tinggi. Karena banyaknya uang ini mereka pengen nyari safe haven-nya mereka kan. Akhirnya beli emas, makin banyak minat emas, harga emas makin tinggi. Gitu aja sebenarnya sih. Iya, sebenarnya bukan emas yang tinggi, Nat. Emasnya masih tetap stay. Emasnya tetap stay, tapi karena uangnya diproduksi terus, diproduksi terus ya kan, dialirkan terus uangnya. Akhirnya jadilah lebih tinggi barang-barang tersebut gitu. Iya, sebenarnya inflasi tadi. Makanya gue tuh at the end menurut gue, ini semua tuh currency aja. Ya kan, cuman alat tukar. Lu the true wealth yang sebenarnya adalah ketika suatu masyarakat mereka memproduksi barang dan jasa secara efisien sehingga kita bisa menikmatinya gitu, Der. Kayak contoh deh, gue punya emas 7 kilo deh di depan mata gue misalnya. 7 miliar tuh. Iya. Ya kan? Terus gue malam-malam lapar. Gak ada tukang nasi goreng. Atau gue punya uang deh, bentuknya apa, cryptocurrency kayak gue punya di Bitcoin wallet gue, atau gue punya misalnya di wallet currency gue, atau gue punya di bank gue, di rekening gue, atau dalam bentuk cash, atau dalam bentuk emas. Gue lapar, tapi gak ada tukang nasi goreng. Gue bisa makan nasi goreng gak? Iya enggak, gini Nat, polanya Nat. Jangan semuanya dijadiin emas dong. Kan kita kan, iya, ke pemerintahan kita tetap pakai rupiah, Nat. Enggak, gue lagi ngomong mau itu bentuknya emas, rupiah, mau bentuknya Bitcoin, mau bentuknya Ethereum, mau bentuknya apa, mau bentuk kripto, bentuk apapun deh bentuknya. Iya, cuma kan dia alat tukar, Der. Iya, betul. Ya kan? Cuma yang bisa dinikmati adalah produk dan jasa yang beredar di masyarakat. Itu maksud gue, at the end tuh yang penting tuh itunya, produktivitas. Lo produksi barang dan jasa secara efisien sehingga masyarakat bisa menikmatinya. Nah, mau bentuknya emas, mau apapun ya nggak masalah. Nah, sekarang emas jadi komoditi. Kenapa emas ini gue pengen investasi di emas, misalnya gue pengen taruh di emas. Kenapa? Karena emas ini bisa ngalahin inflasi tadi. Gue nanya tadi sama Mas Hadi, average emas berapa sih Mas setiap tahunnya tuh? Average secara average ya, bukan misalnya tahun kemarin kan bisa sampai gede banget tinggi. Berapa Mas? Sekarang 15% ada nggak? Jadi tuh rata-rata kenaikan, bukan kenaikan harga emas, penurunan nilai rupiah berarti kan terhadap emas itu adalah 8-14% per tahun, Mas. Oh, nggak nyampe 15 ya? Nggak nyampe, ya mungkin ada waktu-waktu tertentu yang 15 gitu kan. Nah, bahkan yang paling ekstrim kemarin itu kan yang Juli 2019 ke Juli 2020 itu 37% kenaikannya. Jadi bayangkan ya, investasi apa yang bisa sebesar itu. Ya, tapi ekstrim itu jangan kita jadikan patokan gitu kan. Sebentar, itu mungkin di masa pandemi kena tuh. Ya. Kalau di masa pandemi ya pasti 30% lebih wajar. Betul. Ya dong. Betul banget. Tapi fair nggak? Berarti keukur nggak tuh indikasinya? Kalau ternyata enggak. Jadi ya kita ambil yang rata-rata aja. Jadi kayak 8-14% per tahun, dan itu juga suku bunga mana yang bisa ngalahin, atau inflasi mana yang bisa ngalahin sebenarnya kan gitu. Sekarang kan pertanyaannya, nilai inflasi itu benar nggak sebenarnya? Yang membuktikan inflasi sebenarnya adalah misalnya harga telur tadinya berapa, sekarang jadi berapa. Nah, itulah sebenarnya penurunan nilai mata uang kita, purchasing powernya gitu. Oke, tapi kan pada dasarnya gini Mas Hadi. Berarti artinya ente bervisi atau misi ke depannya atau campaign gitu, bahwa orang-orang ini tujuannya hanya saving aja, atau memang menjadi alat tukar atau seperti apa? Betul. Yang digaungkan sama Mas Hadi and tim gitu, dalam artian toh juga kemarin ada yang coba-coba, nggak mau saya sebutin namanya ya, ada yang melakukan transaksi di salah satu daerah, ya sebut saja Depok misalnya, ya kan pakai dinar dirham dan lain-lainnya, ternyata iya tidak terbukti jalan juga, yang akhirnya malah berujung ke pengadilan dan lain-lainnya. Betul. Jadi sebenarnya tuh purpose saya di sini adalah lebih ke real problem yang ada di masyarakat. Jadi ada sebenarnya 3 problem utama. Yang pertama itu consumptive behavior. Jadi gaya hidup boros kita yang sekarang, nanti saya jelaskan satu-satu. Kedua, inflasi. Ketiga adalah pinjaman berbunga atau riba, gitu kan. Jadi dengan kita mengkonvert rupiah kita ke emas, pertama itu akan mengurangi gaya hidup boros kita, gitu. Itu yang pertama yang saya mau pecahkan di masyarakat, gitu. Karena sekarang ini orang tua kita mengajarkan kita nabung dengan currency, nabung di lembaga ribawi. Waktu zaman orang tua kita dulu make sense. Kenapa? Karena mereka kalau mau ke pasar, ambil dulu uangnya ke bank. Dulu mungkin nggak ada ATM. Ambil dulu uangnya ke bank, baru ke pasar. Jadi aman duitnya. Tapi di masa kita sekarang udah tidak relevan lagi, karena kita nggak harus ke ATM ambil duit baru bisa belanja. Ngeri. Ngerti kan? Kita bisa belanja sekarang. Ini Mas Dery lagi podcast sama saya, bisa juga belanja sekarang gitu, mau belanja apa gitu kan. Jadi
keamanan yang tadinya orang tua kita bilang itu sekarang tidak relevan lagi kalau menurut saya, karena crime-nya ada di kita sendiri, di diri kita sendiri nih nyolongnya nih. Nah kita yang tergoda, kenapa? Karena banyak banget promo di luar sana, gitu, macam-macam promo lah, buy one get one, waktu Indonesia belanja 12 gitu. Belajar sama Derry tuh. Nah. Jadi sebenarnya penyakitnya ada di sini, Mas. Iya, itu. Nah, jadi gara-gara gue gaungin campaign ilmu tersebut, selling dan lain-lainnya, sehingga orang-orang jadinya tergiurkan untuk belanja. Jadi tapi tumbuh lah ekonomi dengan itu. Iya, jadi kalau kita mau niat nabung tadi jadi tidak aman. Uang yang ada di rekening kita itu jadi tidak aman karena apa? Banyak banget godaannya. Gitu. Ada contoh kasusnya? Ya banyak banget. Kalau misalnya Mas Dery sekarang punya 10 juta di rekening, sama coba disandingkan dengan 10 gram, mana duluan habis? Ya kan ibaratnya pasti 10 juta karena memang ya itu arah tukar. Tapi memang untuk ngerem gaya hidup boros tadi itu, ya kita emaskan aja gitu. Pastikan kita punya uang untuk bulanan. Jadi kita itu nggak belanja apa yang tidak perlu. Karena banyak banget nih contoh real. Mungkin Mas Dery sama Mas Renat tahu. Kalau saya jalan ke rumah saudara saya, banyak banget paket bertumpuk-tumpuk belum dibuka, Mas Dery. Oh, saya juga demikian. Iya kan? Bener nggak? Istri saya pun juga demikian. Nah, hai, kamu nonton kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu sebenarnya barang nggak perlu. Banyak kan tuh Mas Dery juga punya pengalaman sendiri ternyata kan. Ada barang-barang yang nggak dibuka karena nggak butuh tapi dibeli. Kenapa dibeli? Karena banyak pancingan dari digitalisasi tadi gitu. Kita godaannya banyak banget gitu. Nah, lebih baik kita menghindar dari godaan itu gitu. Sehingga kita bisa menabung. Karena resiko teman-teman yang seumuran kita sekarang ini ke sana. Resikonya itu gagal menabung karena memang channel untuk berbelanja itu banyak banget. Loh, tapi Mas gini, kalau oke lah dijadikan emas, ya kan? Tapi kan ada peluang untuk di buyback juga. Betul. Bahkan di buyback juga harganya malah jadi turun. Betul. Jadi itu gimana? Malah sama aja dong, rugi dong. Betul. Jadi kalau kita ngomong hidup boros tadi, paling nggak itu ngerem. Contoh misalnya saya punya 1 juta, saya jadikan 1 gram emas, ya kan? Saya mau belanja sesuatu. Yang dibutuhkan adalah saya belanja di HF Gold, terus tiba-tiba dapat 1 gram, oke? Nah 1 gram ini tiba-tiba minggu depan atau 2 minggu lagi atau bahkan bulan depan lah ada kebutuhan mendesak harus membeli sesuatu yang nilainya hampir 1 juta misalnya, otomatis kan jadinya rugi 900.000 gitu kan? Ya, it's true Mas. Jadi emas itu ada spread cost namanya. Spread cost itu biaya beli dan biaya harga beli dan harga buyback gitu ya. Itu sekitar 10%, 8 sampai 10%. Gitu penurunannya. Jadi ini ada sebenarnya kasus real case gitu Mas ya. Jadi ini saya juga belajar dari customer saya gitu. Jadi waktu itu bulan Juni 2021 di Rawamangun dia beli 0,5 gram. Saya nganterin sendiri emasnya. Artinya 500.000 tuh. 550 lah misalnya gitu ya. Terus dia bilang, "Mas, ini bulan depan saya buyback ya emasnya." Loh, saya kaget. Ya kan, kok di buyback 1 bulan kemudian Mas, bukannya nanti harganya turun, saya bilang gitu kan, mungkin jadi 500.000, jadi dia mungkin rugi 60.000 lah misalnya. 500.000, dia bilang nggak apa-apa Mas, nggak, lebih baik saya kehilangan 60.000 daripada uang 500.000 ini habis besok. Oh, ngerti ya kan? Karena lifestyle tadi, ya kan, nggak nyampe 1 bulan tiba-tiba 500.000-nya sudah habis, mungkin dipakai buat ini yang sebenarnya kita bukan needs tapi wants. Betul banget. Jadi saya butuhnya bulan depan Mas, kata dia, bulan Juli saya butuh duit ini. Nah itu ternyata, ini saya juga baru belajar, ternyata si emas ini juga bisa ngerem gaya hidup boros kita tadi gitu. Instrumen untuk bisa menghindari lah godaan-godaan yang tadi. Oke, berarti emas itu bukan ini sebuah investasi yang digaungkan sama Mas Hadi. Kalau saya lebih cenderung ke tabungan emas daripada investasi gitu. Jadi kalaupun nanti kita untung itu bonus. Yang penting pertama tadi ngerem gaya hidup boros dulu yang pertama. Nah, yang kedua kan inflasi Mas. Inflasi. Jadi melindungi dulu harta kita dari penurunan nilai mata uang kita. Sekarang rupiah itu bukan mata uang terbaik dunia. Jadi kalau menurut saya, ya kalau misalnya lebih baik nabung rupiah apa dolar? Dolar kalau saya. Karena dolar tuh lebih kuat posisinya daripada rupiah. Apalagi bentar lagi mau tapering. Nah, ini udah dak-dikduk gitu kan. Sekarang
Kementerian Keuangan dak-dikduk gitu, berapa nih inflasi nanti gitu kan. Nah, kita punya currency rupiah, kita convert aja ke emas untuk melindungi nilainya dari inflasi. Yang ketiga, ya tadi bunga, interest itu riba. Jadi ya kalau bisa tuh kita sebagai umat Islam ya kita minimalisir lah dana kita di lembaga ribawi gitu, karena yang pertama yang kita bisa lakukan delete bunganya, jadi bilang sama bank saya nggak mau ambil bunganya. Yang kedua, minimalisir tabungan kita di bank, jadi convert itu menjadi ke emas gitu. Bayangkan kalau kita umat Muslim di Indonesia ini semuanya tabungannya dalam bentuk emas. Bagaimana sejahteranya negara ini gitu kan? Berarti bank pada tutup dong ya? Iya, bank itu ngasih sistem aja ke kita, ya kan, sistem transfer apa segala macam gitu. Tapi minimalisir dana kita di sana. Gitu. Oke, itu suggestion saya sih. Bapak tadi kayaknya mau bicara gitu, gatal banget yang dibahasnya. Yang mau disikut bagian mana nih? Enggak. Kalau kita disuruh nabung emas atau suruh nabung, ini akhirnya jadi kayak sekarang nih, ekonomi nggak tumbuh. Ini gue udah duga nih. Produktif ini. Gini. Tar dulu dong. Sisinya produktif sama non produktif. Iya. Tapi kalau orang lu adu gue di sini berantem jadi. Loh. Sekarang gini. Duit yang sekarang kemarin itu tahu, gue pernah bikin konten juga masalah ini bahkan tentang wealth gap gitu. Dikarenakan memang orang-orang kaya itu masih menikmati 3,5% acuan bunga yang masih ada di BI. Ya kan, BI masih ngasih acuan bunga, suku bunga di 3,5%, sehingga orang-orang pada enggan belanja gitu sekarang nih, karena keadaan lagi pandemi juga lagi susah belanja gitu, mau spending. Terus mereka yang punya uang mau investasikan di sektor produktif juga akhirnya pada nggak berani gitu, karena keadaan lagi nggak bener kayak gini gitu kan, lagi dibatasin, ntar habis itu dibuka, ntar habis itu ditutup lagi, ntar habis itu dibuka lagi, sehingga akhirnya uang banyak yang nyender tuh. Jadi kenapa gua agak sedikit ya, kalau seandainya semua orang nabung emas gini segala macam ya ekonomi nggak akan jalan dong. Ekonomi jalan kalau seandainya terjadinya transaksi der. Jadi orang-orang yang pada punya uang, mereka belanja kan nanti ujung-ujungnya bisnis akan produktif dan akan meng-hire banyak employee. Nah, dari banyak employee tersebut akan dapat gaji-gaji. Dari gaji mereka spending lagi, sehingga ekonomi berputar gitu. Jadi kalau orang-orang kaya ini mau spending uang mereka dan nggak terus-menerus budaya nabung mereka segala macam, itu tentu akan membantu justru ke bawah. Jadi ada redistribusi harta. Walaupun ya dalam Islam kan ya, kita alhamdulillah juga ada sistem yang namanya zakat, sedekah dan lain-lain sebagainya, infak, di mana ada redistribusi harta yang dianjurkan. Bahkan kalaupun lo nggak mau yang sunnah, diwajibkan gitu. Diwajibkan dengan apa? Dengan zakat tadi gitu. Dari orang yang punya kaya, mereka mau menumpuk keuangan mereka paling nggak 2,5% dari liquid mereka tersebut kan jadi zakat mal yang harus diredistribusi ke orang-orang yang nggak mampu gitu. Iya, gue paham memang. Cuma maksudnya Mas Hadi mungkin lebih kayak gini, Nat. Lebih kayak bukan si emas ini timbun nabung gitu maksud gue. Tetap sih ada perputaran juga. Tahu juga kan orang kan setiap harinya pasti butuh makan juga. Iya, tapi kan budaya konsumtif tadi kan disanggah banget sama Mas Hadi. Jadi sebenarnya yang kalau saya sih ekstrim banget, Mas. Saya itu hanya menyimpan 1 bulan biaya hidup saya di currency. Cash. Di cash atau di digital. Berapa? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan biaya hidup saja. Jadi yang lain tuh udah nggak di sana, karena saya mau nyelamatin aja gitu loh. Ya, bisa di emas atau di bentuk lain lah gitu sebenarnya kan. Nah, kalau untuk teman-teman ya mungkin saya nggak saranin, karena kan kemampuan ekonomi berbeda-beda ya. Ada yang butuh sebulan aja dia cukup gitu, atau takut ada emergency nih kita keep aja 3-6 bulan. Tapi tetap ada belanja bulanan kan, maksudnya bulan itu kita tetap spending normal gitu, tapi kita ngeremnya untuk borosnya aja gitu sebenarnya. Tapi dengan menabung emas pun kita harus ingat bahwa tetap ada zakatnya gitu. Benar banget maksudnya tadi gitu loh. Jadi 85 gram emas kalau udah dalam 1 tahun itu harus dikeluarkan 2,5%-nya gitu. Mengeluarkannya ya kalau saya sarankan mengeluarkannya dengan emas aja, karena kalau dengan rupiah itu
banyak pertanyaan. Ngeluarinnya dalam rupiah harga jualnya atau harga belinya atau apa-apa segala macam gitu. Jadi keluarkan dengan emas. Sekarang itu kan banyak juga rumah zakat yang sudah menerima emas gitu. Jadi is okay kita keluarkan dengan emas supaya nggak susah ngitungnya gitu. Lebih simpel lah gitu ya. Nah memang ya bisa dibilang ya Masya Allah gitu ya. Islam tadi yang Renat juga udah singgung juga bahwa ya ada zakat yang memang harus dikeluarkan, yang berputar dan lain-lainnya ya bisa dibilang juga membantu juga sih perekonomian apa segala macam. Nah sekarang gini, Mas Adi ini kan bisa dibilang ya tadi ya, ya praktisi muamalah emas secara syar'i, oke? Nah ini menjadi perhelatan juga nih. Nah syar'i dalam tanda kutip apa nih? Apakah memang menggaungkan bahwa yang namanya ketemu itu harus benar-benar cash? Kan sempat ya denger ya perhelatan antara ada yang kubu yang emas itu nggak bisa kalau ditransfer, harusnya dikasih cash, ya kan? Nah sementara ada yang kubu yang lainnya juga nggak masalah cash, yang penting detik itu juga. Yang jadi masalah adalah ketika pagi kita ketemuan, harganya berapa nih 1 gram saya beli ya udah siap, kalau gitu ya saya mau jalan-jalan dulu, mau sepedahan, ntar sore saya transfer ya. Nah itu nggak bisa tuh, ya kan? Nah maksudnya seperti apa nih yang secara syar'i ini? Saya itu sebenarnya penganut yang sangat konservatif gitu, sistem yang sangat konservatif, muamalah emas yang memang diajarkan Rasul gitu ya. Pertukaran emas dengan mata uang itu syaratnya yadan biyadin, dari tangan ke tangan Mas. Jadi harus cash itu dalam artian tidak boleh dicicil. Jadi dia itu boleh bentuknya, bukan harus cash, harus tunai tapi jadi tidak boleh dicicil gitu nanti kalau bilang harus cash berarti ntar nggak bisa transfer dong ya. Jadi sekarang kan boleh cash, boleh transfer gitu kan. Sekarang kan kalau misalnya kita transaksi ya 1 gram ya oke, cash. Tapi kalau kita transaksinya 250 gram kan nggak mungkin cash gitu kan, susah ya. Ini untuk memudahkan kita boleh transfer gitu, dan itu udah di confirm juga oleh Ustadz Erwandi gitu kan. Ada juga ustadz-ustadz yang lainnya juga yang mengkonfirm atau mungkin ada bukti-bukti audio, video yang beredar? Audio ada. Siapa? Audio ada, waktu itu kan Mas Rezi sempat kirim. Tapi itu saya kirim ke Mas Zoka apa ke Mas Dery? Kayaknya ke Mas Dery ada. Iya ada. Ustadz Syafiq Bahasa Lama ya. Syafiq Bahasa Lama. Iya, saya pun udah confirm by Zoom dengan Ustadz Erwandi itu udah ini. Jadi semua konsep yang HF Gold punya saat ini itu udah konfirmasi lah by Zoom. Memang belum ada pernyataan resmi, tapi kita itu penganut yang sangat konservatif. Konservatif di sini itu sebenarnya bagus untuk customer. Ini kita semua masyarakat harus tahu, harus aware. Jadi gini, kan banyak yang bilang ya udah lebih gampang kok kita beli emas di Tokopedia misalnya, atau di Shopee misalnya gitu ya. Ya oke, kalau kita cuma belinya 1 gram atau setengah gram gitu kan. Kebayang nggak Mas Renhat bisa nggak percaya sama marketplace kalau Mas Renhat belinya 100 gram? Nggak mungkin. Ya kalau saya sih harus COD. Nggak mungkin percaya. Mau dia bilang saya marketplace paling terpercaya atau apa, tidak nggak pernah penipuan. Nah, karena semua modus penipuan emas itu modus pertamanya adalah customer mengirimkan uangnya dulu sebelum emasnya dikirimkan ke customer. Sebelum dipegang tuh barangnya. Iya, jadi itu kan risikonya di customer. Jadi Mas Dery mau beli emas sama saya, Mas Dery bilang nggak apa-apa kok Mas, ada waktu tenggat, saya ini aja deh, transfer aja dulu. Mas Dery transfer sekarang 10 juta. Nah di saat mau beli 10 gram nih ya, 10 juta misalnya, di saat Mas Dery transfer itu udah start risikonya di Mas Dery. Walaupun Mas Dery percaya sama saya misalnya, saya kan kirim kan, kalau saya kirim ternyata nanti nggak nyampe, terus saya bilang alasan A, B, C, kan nggak tahu gitu ya. Nah ini di luar syariat Islam, kita sebagai customer harus smart, harus smart gitu ya, memilih muamalah emas yang benar gitu. Jangan sampai kita melakukan transaksi emas kita transfer duluan. Kalau sistemnya titip gimana? Misalnya yaudah saya titip dulu deh di HF Gold gitu. Itu gimana? Dengan atas dasar percaya atau mungkin gimana? Jadi kalau akad wakalah itu wakilnya itu harus ditunjuk oleh customer. Tidak boleh wakil yang ditunjuk oleh si penjual. Jadi gini, misalnya Mas Dery ada di kota Solo misalnya, Mas Renat ada di Jakarta, saya HF Gold. Mas Dery bilang saya mau beli. Saya bilang ya saya bisa titipkan Mas, akadkan dengan saudara atau wakil yang dipercaya. Mas Dery bilang oke Mas, antarkan ke saudara saya atau teman saya, ini saya percaya nih Mas Renhat namanya gitu. Saya antarkan ke Mas Renhat, nanti kita akad gitu kan, face to face, bayar boleh Mas Dery langsung transfer nanti, atau Mas Renhat yang transfer ke saya serahkan emasnya ya dan biadin.
Setelah itu udah di tangan wakil customer. Jadi saya sebagai penjual udah selesai akadnya. Oke. Nanti kan masalahnya emasnya mau dititipkan ke saudara atau mau langsung dikirimkan. Itu boleh. Jadi praktis muamalah emas syar'i itu yang benar-benar kita jaga, Mas. Banyak banget customer tuh yang nguji sebenarnya. Nguji dia. Gimana? Mas, saya transfer duluan aja ya. Nah, itu banyak pedagang yang dia kalau dia tidak punya landasan yang kuat, ya dia bilang nggak apa-apa, transfer aja dulu, yang penting transaksi ini jadi dulu. Itu banyak banget kayak gitu. Yang penting jadi dulu gitu kan. Jangan sampai transaksi ini nggak jadi gitu, ibaratnya kan gitu kalau UMKM lah ya gitu. Nah, kalau kita tuh nggak boleh ditransfer dulu, nggak boleh Pak ditransfer dulu, tunggu dulu emasnya datang. Nanti kita verifikasi bersama emasnya, baru nanti transfer gitu. Ya tetap ya dan biadin gitu. Dan itu ujian, banyak yang uji. Mas, saya transfer dulu ya. Kalau kita bilang iya, udah stop. Mereka nggak akan ini, karena customer HF Gold itu, followers HF Gold ini benar-benar hot market. Mereka yang benar-benar mengerti. Jadi maksudnya tuh artinya uji itu dalam artian dia ngetes bahwa ini sesuai dengan syariah apa enggak sih? Satu, atau yang kedua, ini penipu apa enggak sih? Kalau memang ternyata disinyalir, dia bilang ya udah transfer dulu aja. Nah, kepukul dua tuh. Satu, bisa jadi dia nggak syar'i, dan yang kedua bisa jadi dia penipu. Betul. Oke. Jadi perlu diingat nih semua masyarakat, semua bentuk penipuan emas itu adalah customer transfer duitnya duluan. Ini kasusnya kayak teman saya tuh. Teman saya habis ngumpulin dia kalau nggak salah jadinya dicecer 7 miliar. Saya pernah cerita nggak sih waktu itu? Iya, kayaknya ada di story-nya Mas Dery sempat ya. Iya, 7 miliar gara-gara ya online. Iya. Emas online tuh kacau banget loh. Nah, kita bahas tentang trading emas deh, Mas. Itu gimana tuh? Kalau dia masuk tuh pasti loh, tapi kan semuanya bisa ditrading kan, Nat? Iya, makanya gue nanya gimana trading emas yang ada di spot online itu. Jadi saham emas ya, trading emas lah ya. Jadi kalau saya sih belanja komoditas emas yang di online itu. Kalau saya masih menganut emas ini sebagai mata uang. Saya pribadi. Jadi emas ini di saat dia ditransaksikan harus tetap dengan mata uang, harus tetap ya dan biadin. Bisa tidak tunai emas ini, tapi harus ditransaksikan dengan komoditi yang ilatnya beda. Misalnya gini, emas ditukar dengan batu bata, boleh Mas. Misalnya kasih Mas Renat sekarang 10 gram, Mas Renat bilang batu batanya nanti 2 truk saya kirim 2 bulan lagi, itu boleh. Berarti kita transaksi pakai emas dong? Iya, itu boleh secara syariat. Tapi secara regulasi tidak dibolehkan gitu kan, makanya tidak ada sekarang yang kayak gitu kan. Tapi kalau kita mau nyicil emas, ya caranya nyicilnya kayak gitu. Nah, balik lagi ke tadi, emas ini harus ada fisiknya. Di saat kita trading kan nggak ada fisiknya, nggak jelas. Kita cuma transfer duit, dia punya nggak emasnya? Nggak tahu kita. Nggak tahu kan? Nggak tahu kita dia punya emas apa. Nah itu ada nggak celah kerugian ke customer? Pasti gede. Iya kan, pasti gede. Di saat trading itu perusahaannya bangkrut, mau kemana larinya gitu. Dan itu banyak penipuan, dan mereka mengadakan trading itu emas itu hanya sebagai kedok. Bisa aja dia bilang trading oil, berarti sama dong yang jadi kedok. Udah. Lu nggak mau dipancing, lu sendiri yang lempar kail. Jadi apa sih tadi? Gue mau makan nih padahal nih umpan lu nih. Tulip lover. Zaman dulu. Paham gak? Itu saya nggak, itu apa sih? Zaman dulu tulip yang zaman Belanda kan, wah, ini gue bumbuin ya, jadi bubble apa segala macam dia waktu itu. Nah kalau sekarang bukan tulip. Betul. Nah kenapa dia bilang emas? Kenapa dia bilang kedoknya emas? Supaya semua orang tertarik. Kalau dia bilang trading bebek, ya nggak ada yang mau, gitu kan? Nah sekarang trading bisa dia bilang trading oil and gas misalnya, minyak gitu, itu bisa. Minyaknya dia punya apa nggak tahu kita. Nah trading, makanya kalau saya sih di luar syariat Islam lebih baik dihindarin. Trading seperti itu tuh lebih baik dihindari. Ngapain kita taking our asset on risk gitu kan? Gitu. Kalau saya sih ya suggestionnya tetap kalau beli emas ada fisiknya, jangan tidak ada fisiknya gitu. Iya, itu yang kayak sekarang itu banyak banget yang online dan lain-lain, akhirnya ujung-ujungnya penipuan. Tapi kalau kita lihat dari sekarang tuh fisiknya sekarang lebih simpel ya Mas ya. Ya, lebih apa istilahnya sertikart. Iya nggak sih? Sekarang modelnya kayak begini nih. Nah, tapi ketika memang udah nyampe 100 gram dipilah-pilah, untungnya kalau emas tuh tetap sama nilainya ya.
Kalau uang kertas kan 100.000 disobek udah nggak ada nilainya. Iya betul. Bener ya? Betul. Nggak mungkin 100.000-nya udah lecek udah apa terus tiba-tiba disambung lagi, ya nggak tahu ya seperti apa nanti kebijakannya. Tapi kan kalau emas hancur dikumpulin tetap betul. Dia akan ada nilainya karena ada nilai di bendanya itu, ada nilainya gitu kan. Oke. Nah, kalau uang kertas itu sebenarnya kan kenapa dia bernilai, karena dijamin oleh pemerintah. Ya. Jadi misalnya gini, kita rupiah, kenapa dia 100.000 itu bernilai 100.000? Karena dijamin oleh pemerintah. Nah 100.000 tadi Mas Dery bawa satu langkah ke Malaysia aja atau satu langkah ke Australia, mereka bingung ini apa? Ini kertas apa kata mereka? Karena nggak ada nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya adalah si kertasnya tadi. Tapi angkanya tadi itu dijamin oleh pemerintah Indonesia, makanya bisa dilakukan di Indonesia. Nah sementara emas gitu. Kalau Mas Dery sekarang bawa emas ini ke Australia, Mas Dery bisa uangkan menjadi dolar Australia karena ada nilai intrinsiknya. Nah 10.000 tadi ya bisa juga di exchange gitu kan, di money changer gitu kan, tetap harus di exchange. Tapi kalau yang ini bisa di seluruh dunia juga gitu. Artinya value-nya disepakati. Iya, karena ada nilai kan di dalam fisiknya itu ada nilai. Iya, dari 1.400 tahun yang lalu sampai sekarang juga memang disepakati seluruh dunia memang. Dari berabad-abad, kalau ini udah lebih dari 1.400 tahun. Bahkan Betul. Tapi nilainya yang tetap tadi kan, yang zamannya Umar bin Khattab gitu kan, 1 dirham itu sama dengan 1 ekor ayam. Sama sekarang 1 ekor ayam ya nilainya sekitar 70-an ribu gitu, sama. Gitu. Oke. Cuma tetap sekarang lebih ya murah sekarang ya, ayam karena 40.000 satu ekor, 40 ribuan, ada yang 34.000, ada yang 40.000 ya sekitar segitulah. Anaknya 30-40 ribu. Ya saya beneran, mungkin saya salah ayam ya, besar. Oh iya. Berapa sekarang ayam seekor? Nggak, pokoknya intinya sebenarnya balik lagi deh, masalah uang itu mau di dinar dirham atau lain bisa naik turun, tetap harga itu akan bisa naik turun. Jadi nggak mungkin di masa ini sekian, masa ini tergantung apa? Tergantung dari ketersediaan supply dan demand, itu aja udah. Betul. Makanya bentuknya apapun, gue bilang mau bentuknya fiat, mau bentuknya cryptocurrency, mau bentuknya emas, mau bentuknya apapun, at the end itu akan main lagi di supply and demand, tersediaan alat tukarnya sama ketersediaan barang dan jasa yang beredar. Berarti lu pro semuanya yang tadi lu sebutin? Iya, gak ada masalah selama itu diregulasi sama regulator yang resmi. Untuk transaksi ya. Iya, gak ada masalah. Gue pokoknya pro-nya apaan? Gue mau hidup, ketika gue hidup gue butuh sesuatu itu bisa gue nikmatin. Betul. Itu aja sebenarnya. Nah, apa yang gue nikmatin ini produk, kalau nggak jasa atau nggak aset, apa itu doang, 3. Betul. Iya, karena lu ada di kubu produktif tadi ya. Mau apapun ujung-ujungnya lu semua kan kayak gitu. Makanya gue bilang nih, ini berharga nggak? Gue kasih tahu. Ini apaan nih? Iya, emas. Kalau ini ternyata besi dikasih beras, iya, dia metal, emas gitu kan? Iya, pokoknya intinya kan lu cuma ngelihatnya sebuah metal yang warnanya emas, dia berharga karena disepakati ini berharga. Iya. Bisa nggak lu makan? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak lu belanjain? Mesti ditukar dulu kan ke alat tukar yang sekarang kan. Maksud gue yang bisa lu nikmatin itu adalah produk nih, lu bisa nikmatin produk, ada manfaat. Iya, nih lu bisa nikmatin produk, ada manfaat. Jasa, lu mau bikin logo dan lain-lain, ada orang yang bekerja buat lu, manfaat. Nah itu produk dan jasa. Solusi salah satunya misalnya. Masya Allah, masuk. Kenapa gue juga maksudnya sorry bukan berarti gue sensi nih sama Mas, enggak. Karena sekarang gini deh, ketika gue lagi takut, wah ini bakal inflasi gila-gilaan nih gini-gini, gue pengen cari safe haven kemana ya. Kayak misalnya kemarin deh di Covid deh, kenapa harga saham Antam meroket, gue luar biasa gitu kan. Salah satunya selain dari gosip nikel, rumor nikel dan lain-lain, masalah baterai dan energi terbarukan, salah satunya karena emas, instrumen emas ini. Karena orang-orang tuh pada gini, wah stimulus gila-gilaan, produktivitas batasin, tahan. Ini bakal inflasi nih nanti, orang pada takut kayak gitu nih, akan diperinflasi nanti begini kalau di jalan. Akhirnya mereka, udah yang aman gue ngapain ya, yang aman gue taruh di emas. Gitu ya udah, ini salah satunya kenapa gue nggak sensi sama emas ya itu. Tapi at the end, ketika ekonomi udah pulih, lu pasti ke situ arahnya. At the end menurut gue the true wealth itu bukan dengan banyaknya emas atau banyaknya uang dan lain, tapi banyaknya produk dan jasa yang bisa kita nikmatin. Itu aja udah. Iya, kalau ada yang bisa nikmatin, kalau ada yang kalau ada yang bisa produksikan, kalau ada yang nggak bisa memproduksikan secara produktif, akhirnya duit yang jadi apa yang terjadi? Duitnya cuma jadi sampah doang. Kayak waktu itu pernah di mana tuh, kalau nggak salah Zimbabwe apa di mana tuh, yang waktu itu hiperinflasi sampai duit terjadi kapal terbang dan segala macam karena dicetak gila-gilaan, tapi ya sektor supply-nya nggak ada. Jadi coba kita beralih tanggapan statement dari praktisi muamalah emas syar'i, gimana menanggapi jadi Bapak Renat Fuad Hafidahullah?
benar sih, emas ini tidak bisa kita jadikan alat untuk menikmati barang dan jasa. Makanya sekarang tuh gaji pegawai ya bukan emas misalnya gitu ya. Walaupun pemerintah udah, kalau gaji pegawai emas ya dia nggak bisa beli kopi di bawah gitu kan. Tetap harus ada rupiah gitu kan. Jadi tetap harus ada rupiah untuk kita bisa menikmati barang dan jasa tadi. Itu benar banget Mas. Itu benar banget. Nah tapi balik lagi ke tadi hyperinflation itu, hanya emas lah yang kebal terhadap segala bentuk fluktuasi. Ini setuju. Ini setuju kita bahas nih. kan. Nah, contohnya situasi politik. Nah, kalau kita punya tadi tabungan yang uang nganggur nih, kita bukan ngomong uang nganggur, bukan uang produktif ya, uang nganggur, uang dingin tadi itu dalam rupiah, dakdikduk kita. Kalau kita punyanya emas, orang mau politik mau kayak gimana kita santai, stabil gitu, ya, stabil politik, keuangan, gitu kan, bencana alam itu bisa memutus ini perekonomian gitu kan. Nah, bisa depresiasi juga ya? Bisa kalau misalnya bencana alamnya misalnya masif gitu kan, yang benar-benar membuat perekonomian suatu daerah itu berdampak, Mas, itu bisa banget gitu, membuat itu inflasi gitu kan. Nah, apalagi pandemi. Pandemi gitu ya ada permasalahan supply dan demand lah intinya gitu, marketnya crowdnya hilang gitu, ekonomi tidak berputar segala macam. Nah, yang paling stabil itu ya emas gitu loh. Jadi uang yang tadi dingin tadi itu ya kalau saya merekomendasinya balik ke aset fisik, tapi aset fisik yang ternyata paling liquid itu ya emas. Kita balikan lagi ke emas. Ya, cuma yang jadi concern adalah ketika kita memang udah tahu bahwa nilai emas stabil dan lain-lainnya, yang jadi bahaya adalah salah satu tidak adanya servis ketika kita mau jual emas itu sendiri. Nah, misalnya contoh darurat, urgensi malam-malam gitu kan. Kita mau ke toko emas, mau ke pasar, atau mau ketok pintu Antam, kan nggak mungkin juga ya. Nah itu salah satunya solusinya gimana Mas Hadi? Itu problem yang ada di masyarakat. Kenapa masyarakat itu enggan menabung dengan emas? Karena dia beranggapan nanti saya buybacknya susah ini. Jadi saya harus ke toko emas dulu, harus keluar rumah gitu kan. Gimana kalau emergency? Nah, di sini tuh kita itu Hive Gold Puzzle itu memberikan konsep yang tadi gold delivery. Kalau orang mau buyback juga kita jemput lagi emasnya ke rumah, Mas. Jadi banyak customer bilang, "Wah, ini kalau kayak gini nih emas ini jadi lebih liquid ya, Mas ya." Gitu. Dan itu saya juga baru dapat insight-nya itu dari customer justru gitu. Nah, ada beberapa case itu yang benar-benar teman-teman itu buyback emasnya waktu saat emergency. Misalnya ada waktu itu customer kita di rumah sakit malam-malam, dia mau buyback, dia mau operasi malam itu juga, kita buyback emasnya, kita jemput ke rumah sakit. Ada teman kita juga anaknya butuh intensive care di rumah sakit, dia buyback emasnya di rumah sakit. Itu saya sendiri, itu siang-siang saya sendiri yang jemput emasnya. Jadi mereka tuh merasa sekarang dengan solusinya Hive Gold Puzzle itu nyaman, mereka tuh megang emas tuh nyaman banget gitu. Udah ada nih, udah ada, akan dijemput kok gitu emasnya. Jadi mereka itu udah masalah yang tadinya ada udah nggak ada lagi tuh, udah bisa terselesaikan gitu, Mas. Oke, emang nggak ada di luar sana yang memiliki servis si COD-an jemput ini? Nggak ada yang mau ribet. Jadi sebenarnya kan misalnya dia punya toko emas, ngapain berarti, saya jemput-jemput gitu kan? Loh, berarti weakness-nya gampang dong bukan weakness-nya gampang, tapi maksudnya berarti itu sebuah weakness dong. Justru malah weakness kelemahan atau keribetan untuk HF Gold, tapi kemudahan untuk customer. Ya kan, customer tuh sekarang kalau mau beli emas, mau jual emas, ya kayak Mas Dery sekarang kita lagi podcast, tinggal kasih tahu aja HF Gold misalnya, jemput dong emas saya 5 gram nih, saya mau buyback. Setelah podcast udah datang orang HF Gold-nya. Bayangkan, ya kan? Kayak kemarin kita berkali-kali ya. Iya betul. Bayangkan. Ke Pramuka loh, Mas Hadi loh, luar biasa. Sepedaan ya. Sepedahan lagi ya, mampir jadi Mas ini tinggal ini kan datang. Oke, segala macamnya. Terus gimana dengan gaung COD dan lain-lainnya itu? Itu ternyata puas ya para customer ya. Iya, dan kan pelopor juga bisa dibilang COD secara emas ya, syar'i dan lain-lain ini. Betul. Iya. Kan konsep ini tuh sebenarnya susah ya, Mas ya. Ini old konsep gitu. Ngapain sih kita diantar-antar, dijemput-jemput emasnya, kan udah bisa online sekarang gitu. Tapi ternyata itu bikin customer itu nyaman banget gitu. Jadi sekarang tuh customer kalau udah
pernah transaksi dengan HF Gold itu biasanya dia akan berulang karena dia udah tahu celahnya. Wah, ini enak banget nih gitu. Apalagi kita untuk setiap pembelian itu ada voucher gitu. Misalnya ada ongkir pertama kali, yang kedua kalinya itu udah nggak ada ongkir lagi karena udah dihajar dengan voucher tadi gitu kan. Voucher itu potongan harga gitu kan untuk ongkir. Jadi mereka ngerasa ini ongkirnya rendah banget, emasnya dianterin, dijemput, kurang apa lagi gitu kan. Oh sebentar, voucher yang dimaksud itu adalah mengurangi harga nilai emasnya atau memang budget marketing dari Mas Hadi yang dikeluarkan oleh HF Gold? Betul, itu budget. Kirain mengurangi, jadinya harga emas jadi nggak ketemu dong. Kan emas nggak boleh berkurang dong, harus sama dengan disandingkan dengan uang tunai dong. Uangnya ya harus sesuai dengan kesepakatan lah gitu ya. Jadi itu tidak voucher tadi hanya sebenarnya hadiah dari si penjual, tidak menambahkan atau mengurangi harga emasnya tadi lah intinya gitu, sesuai syariat lagi kan. Oke. Ini sebenarnya kita bisa kolaborasi tuh Nat ya. Bisa dibilang kasih solusi, mungkin bisa jadi kasih emas gitu, memudahkan. Luar biasa. Boleh tuh ngobrol tuh. Iya kan. Maksudnya tapi by the way harga emas sekarang berapa sih? Yes. Ini nanti saya DM ya. Iya, enggak ada update-nya enggak? Bisa gampang. Ada. Kan kalau di HF Gold katanya bisa ada dikasih update tiap hari atau gimana ya? Atau mungkin setiap nanya langsung dijawab. Pergerakan emas sekarang berapa? Benar-benar. Jadi maksudnya nih, saya gatal aja di depan sini mau saya langsung bungkus aja. Itu udah gatal tuh ya, kayaknya currency-nya harus dikonversi langsung ke emas. Ya, lagi turun hari emas ini hari ini. Emang ya? Turun 3.000. Lagi turun. Turun 3.000 per gram. Gue lagi hari ini. Lagi di komoditi. Per gram berapa sekarang? Per gram naik turun 3.000. Jadi dari 900 berapa? 1 gram sekarang. Masih 900-an ribu, tapi kan harga emas itu kan beda-beda ya Mas ya. Maksudnya bukan beda-beda. Emas itu prinsipnya semakin berat dia, semakin besar dia, semakin murah harga per gramnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerti. Jadi kalau misalnya 25 gram ini harga per gramnya mungkin tidak sama dengan harga per gramnya 1 gram gitu. Jadi kalau kita ada yang agak uangnya agak lebih ya beli yang gede sekalian aja. Gitu. Jadi karena kan lebih ekonomis untuk kita. Misalnya 25 gram kayak gini atau 50 gram paling gede berapa sih? Sekarang sertifikat gini rumah lu banting 100. 25 gram itu 22.115.000 ya. Oke. Bentar ya, coba 22.115.000 bagi 25. Berarti 884.000 per gram. Loh, kok jadi lebih kecil? Lebih murah karena memang itu prinsip emas. Jadi semakin kecil dia itu harga per gramnya semakin mahal Mas. Karena kan dia biaya cetak, peleburan apa segala macam, sertifikasi, packaging segala macam gitu. Oke, ini kalau ngomongin sertifikasi artinya kalau dari HF Gold ini kan ada tulisan Antam. Banyak banget awam yang lihat sekarang ini kan lah tertolong sama Antamnya ya. Ya, maksudnya apakah memang ini bentuk keasliannya dari mana, betul apa enggak? Kan beda nih. Kalau zaman yang kita tahu kan emas itu kan memang yang batangan. Ya. Oke ya. Logam mulia lah ya. Logam mulia. Gitu kan. Kalau sekarang kan jadinya kan logam mulianya sertifikat gini nih. Nah, ketahuan ini keasliannya itu gimana? Dari HF Gold katanya punya terobosan baru yang ada scanning gitu. Jadi produksi emas itu kan banyak Mas produsernya gitu ya di Indonesia. Nah HF Gold itu hanya memperjual dan memperbelikan Antam saja karena Antam yang sejauh ini bisa dipercayalah oleh HF Gold. Gitu. Emang karena ada di luar Antam? Ada banyak banget. Banyak contoh? Merek-merek lain. Ada Lotus Archie, UBS gitu. Ada produk-produk dinar juga yang emas murni tapi dijadikan dinar gitu. Ada beberapa gitu kan yang 24 karat gitu. Nah HF Gold itu hanya percaya dengan Antam karena memang packagingnya itu ya Antam BUMN gitu kan. Ini sudah tersertifikasi nasional dan juga internasional. Ini kan ada LBMA. LBMA ini London Bullion Market Association. Nah udah tersertifikasi LBMA. Jadi emas Antam ini bisa diperjualbelikan seluruh dunia karena udah ada logo LBMA-nya. Gitu. Jadi at least ketika kita keluar negeri pun juga ada trustnya ya. Betul karena semuanya akan berpatokan ke si London Bullion Market Association tadi. Nah terus ini sertifikatnya ada di barcode. Jadi barcode ini yang akan kita hanya scan dengan aplikasi CertiEye gitu. Nah itu udah ini. Dan sejauh ini tidak ada kasus pemalsuan karena memang ini susah Mas, dipalsuinnya susah gitu. Ini kan udah ada pressnya, udah ada kemasannya. Kalau mau kita palsukan harus dibuat dari awal gitu kan. Coba gimana bentuk
tadi aplikasi Certi-Eye, Oh, cara Certi-Eye. kerjanya. Baik. Pengen tahu nih, ini terdaftar di Antam nggak nih? Iya. Kita coba, Jangan-jangan nih. bukan kita yang nggak percaya ada tulisan Antam logonya Iya. terus berarti nggak percaya gitu. Betul, Harus betul. dibuktikan dong. Dari Coba teknologi Certi-Eye tadi. Sehingga nih, ini barcode yang ini ya. Barcode yang di belakang, Mas. Coba, ayo. Ini Coba. ada kode di depan saya nih. Ini pakai contoh yang mana nih? 25. Ya, ini boleh. Nih ya, 25 gram ya guys ya. Oke, Bismillah ya. pengen gak sih punya gini? Tuh. Coba, ayo. Ini saya nggak Harus. sebutin ya kode di belakangnya apa aja. Saya scan dulu ya. Coba scan dulu. Ini kan dari Scannya di barcode awal. ini ya. Iya, di barcode ditaruh, Mas. Oke, aplikasinya namanya apa? Certi-Eye. Certi-Eye. Oke, ini kelihatan gak sih? Coba balik sini nggak? Biar kelihatan, Oh, teman-teman. di sini kali ya. Biar kelihatan di kamera. Coba, Ini oke. Oke. Bismillah ya. coba. Masuk nggak? Oke. Ini nggak lagi foto saya kan? Soalnya flashnya ke muka saya. Oh Takutnya. iya, maaf. Ah. Nah, Nah, coba ini ya. kan. Nah, Dapat ya? Mas Dery. Nih ya, maaf ini kita nggak janjian ya. Iya. Coba nih ya, sebutin coba. Nah, ini kan reference number-nya itu, Mas. Heeh. BBB. Ini bukan yang itu. Ini bukan branding biasa, bukan sih BBB-nya. Oke. Settingan nih, kayak. Nih. BBB HWF Oke, bener lagi. 5607631. 5076. 5076, sorry. 31. Oke, bener. Dan itu, nah ini kalau di sini nih ada produksi. Coba di mic. Oh iya, maaf. Mhm. Nah, ini kalau di sini ada produksinya 2021. Oh. Mau kita ulang ya yang tadi? Ulang deh. Coba yang lain deh, Nih 10 gram, 10 Oke, gram. 10 gram ya. Kosong ya. Oke. Kayak patar no gue. Bismillah ya. Coba. Oke. Jadi harus steady soalnya. Oke. Dapat? Belum, Mas. Ini kayaknya flashnya kita matiin dulu ya. Coba. Nah, oke. Mesti dicek nih bener-bener keasliannya kan ini. Kapan diproduksinya dan lain-lainnya gitu. Oke. Kalau taruh di bawah boleh nggak, Mas? Boleh aja asal Taruh kelihatan. Coba ya kelihatan ya teman-teman ya. Tadi kita coba contohin dulu di sini. Oke, nggak apa-apa kamera balik lagi normal. Oke. Kita mesti pakai flash nggak di situ? Coba. Masuk nggak tuh? Wow, ini udah ini sih. Udah ngebidik. ini. Dapat. Nah, dapat. Coba unjukin ke kamera. Oke, nah Coba ini, ya. Kelihatan kamera fokusnya? Oke ya. Nah, ini Sebutin. BBB lagi nih, Mas. BBB HWF 7357 970. Iya. Wow, apa coba Ini tanggal produksinya? produksi tahun 2021. Oke. Nah, ini produksi Antam, Mas produksi Antam tahun 2021. Location Indonesia, produksinya 2021. Ketahuan nih adalah original code. Oke, Antam, PT Antam TBK. Betul. Wajib. Ya. Soalnya kan ada juga yang palsu pasti kan. Betul. Banyak oknum-oknum yang memalsukan pasti kan dengan dalih sertifikat Kalau- juga. Enggak, kalau Antam sertifikat ini saya belum lihat kasus penipuan lah gitu. Kalau yang sertifikatnya terpisah dari emasnya, nah itu mungkin bisa emasnya diganti gitu kan. Kalau ini sih masih yakin lah kita. Masih yakin. Sejauh ini sih 100% alhamdulillah nggak ada ini, Mas. Nggak ada masalah. Gimana Bapak Renet? Gimana? Ada yang mau ditanggapi sejauh ini? Udah. Alhamdulillah udah puas udah. Di offer soalnya tadi sebelum kita masuk ruangan podcast. Jadi- Jadi semuanya sekarang cryptocurrency-nya di-convert ke emas nih sekarang kan. Kenapa mesti dibahas itu terus? Galak-galak komunitas. Galak-galak komunitas. Enggak, kan kita nggak lagi bahas apanya gitu kan. Ya pokoknya solusi banget lah teman-teman dengan hadirnya HF Gold. Masya Allah, jazakallah khair Mas Hadi gitu ya. Gimana mungkin untuk lebih tahu misalnya pengen ordernya. Instagramnya tolong bukain dong. Kita mau lihat deh berapa sih sekarang followersnya. Kita ukur indikasinya nih. Ini kan indikatornya tinggi nih. Kalau memang ternyata di atas 10.000 artinya udah bisa link dan swipe apa. Enggak. Coba kita cek deh HF Gold Puzzle. Nah, ini perkembangan HF Gold Puzzle ini salah satu kontributornya Mas Diriansyah. Masya Allah, enggak lah, bareng-bareng lah ya. Zoka juga kan? Ya awalnya tuh Mas Zoka, terus Mas Diriansyah, Masya Allah, terus Masya Allah. akun-akun dakwah alhamdulillah Fikih Muamalah Kontemporer. Oh ya. Jakarta Mengaji. Jakarta Mengaji. Pelopor Terima kasih COD emas Antam semuanya, Syari. Ini tuh. Halal Corner. Halal Corner ya. Terus Nih HF Gold Puzzle, pelopor COD emas Antam Syari. Asli sih, gue juga taunya tentang COD sih dari HF Gold Puzzle ya. Oh Masya Allah. Ya dan Biadin ya, tangan ke tangan ya. Iya. Jakarta. Oh sekarang sampai ada Jogja juga ya.
Iya Mas, alhamdulillah. Kemarin kalau nggak salah cuma 2 kota Mas, HF Gold. Iya. Iya kan? mm, Sama Mas siapa? Bukan Rizal, satu sebelumnya yang kita Arya. Mas Mas Arya, Arya, yang Mas waktu itu lagi di Palembang. Iya. Sampai betul. apal tuh kan. Saya mau transaksi itu sama Transaksi, orangnya Mas Mas Arya ya. Mhm. Coba lihat. Oh, lengkap. Oke, Masya Allah. Nah Jadi- itu tuh. Oh iya 3.000 penurunan ya. Ya, 3.000 Hmm. hari ini ya tanggal 10 Desember. Jadi teman-teman itu kalau mau harga harian kita memang posting terus Mas. Mm-mm. Jadi pastiin follow dulu HF Gold Puzzle. Nah, di situ juga ada website kita sebenarnya di Linktree itu ada website ke muamalahemas.com namanya. Coba masuk dong Linktree-nya. Nah, Linktree. Linktree/HF Gold Puzzle. Oke. Nah, itu kan. Akhwat ikhwannya dipisah. Masya Iya. Allah, Masya Allah. Akhwat berarti vice presidennya istri ya? Iya, itu COO itu. COO. Masya Allah. Nah, ini cek harga apa nih Mas? Ya, cek harga itu nanti Coba akan connect ke Muamalah. website muamalahemas.com. Punya siapa nih domainnya? Ini domainnya sudah kita ini sih dari Mas Rafiq Branding ya. Mas apa namanya? Mas Rizky. Mas Rizky. Nah, coba di bawah Mas. Maaf. Coba di bawah, coba kita lihat dong. Itu galak banget tuh tadi Dir. Mana coba lihat apa sih? Kiri. Kiri. Ada yang galak banget. Apa sih? Saya suka yang galak-galak nih. Kadang-kadang. Mana? Bawa. Our money is not the real money. Nah, ya kan? Saya suka yang begini-begini deh. Our money is not the real money. Galak banget. Tapi gue setuju sih. Kayak sih. Gimana Bapak Rana setuju? Gue udah bilang Oke. ini produk dan jasa bukan dari bentuk alat tukar. Iya. Betul. Oke. Cara menabung yang salah dikasih tahu ada. Oh, ada edukatif juga ya berarti ya? Iya, ini memang website ini, Nah, ini, kita fokuskan ke harga aja sih sampai saat ini. Ini harga ukuran berapa Harga nih? di kekiriin deh. Mas. Nah, Oh, itu. 100 gram 87 juta ya? Betul. Oh ya ini ya. Benar ya, semakin gede kok Ya. jadi semakin jauh ya? Kirain Betul. saya 90 juta loh, Mas. Enggak, karena dia harga per gramnya akan lebih murah dengan kepingan yang lebih besar Mas. Nah itu 1 gram sama 0,5 gram itu mahal karena ya balik lagi ke demandnya tuh gede banget gitu. Jadi 1 gram itu langka dan demandnya juga banyak banget, makanya harganya nggak bisa murah. Jadi Ini berarti update setiap hari ya? update setiap hari jam 8:30 pagi. Oke, 0,5 gram 586.500 per sekarang nih ya. Ntar kalau video ini potong-potong terus angkanya gimana nih? Per 10 Desember nih, hari Jumat nih jam 6 sore nih sekarang nih. Ya. Oke. Ada nggak yang 100 gram bentuknya kayak apaan? Sama, Segede apaan? segede ini juga. Cuma lebih tebal mungkin. Lebih tebal dia. Coba balik ke HF Gold Mas. Coba Maaf. di Instagram kiri. Di Itu. Instagram mungkin ada di. Ada fotonya. Coba di atas Mas, maaf. Loh, kalau kilo gimana Mas Adi? Nah, kilo itu sebenarnya dia harga per gramnya nggak jauh beda. 1 kilo harga per gramnya itu tidak jauh beda dengan yang 100 gram. Oh, no, I mean bentuknya. Bentuknya kayak batu bata gitu. Oh, ya, yang kayak biasa di film-film. Ada nggak Mas? Ada di Antam. Enggak. Jadi kita Apa? itu Boleh buat saya nggak? Anda bukan begitu polanya. Boleh saya beli nggak? Boleh buat saya nggak? Rampok Anda ya. Iya. jadi kalau kita itu menyarankannya lebih baik pecahan 100 gram. Jadi 10 kali 100 gram aja kita ini. Kenapa? Riskan. Karena 1 kilo itu pertama transaksinya menjadi complicated. Transfernya gimana, pembayarannya gimana. Sementara kan ya kita itu harus tunai gitu kan. Nanti transfernya ya 1M. Gimana cara kita memanage transfernya dan di mana? Mungkin kita harus ke bank gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, likuiditasnya nanti susah juga Mas. Jadi nanti di saat kita mau buyback, nggak semua toko emas ready dengan uang segitu gitu kan. Oh ya. Enak lihat ya di film-film kan cetek. Iya. Cetek. Oh bener. Betul. Apalagi pas adegan scene yang bener-bener ngebobol berangkas. Nah, Oh, money heist. Wah, Anda nonton ya? Katanya kan ini kan? Katanya. Katanya. Gue pancing nggak bisa dia. Enggak. Masuk Renat nggak mungkin lah. Jangan jadi. Iya beneran. Mungkin. Gue udah amanin. Ya oke lah, kita semua tahu lah nama tengah antara Renat adalah berarti Renat, Netflix, Fuad ya. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu ya. Oke, ini saya tuh yakin di highlight ini ada sih transaksi 100 gram, tapi ini kan highlightnya banyak banget ya Mas. Alhamdulillah kita itu transaksinya itu inilah banyak lah, jadi kita susah nyarinya yang 100 gram. Coba big quantity itu ada nggak Mas ya? Coba ke kiri Mas. Maaf. Kiri-kiri highlight yang tulisannya apa tadi? Ada big quantity. Nah, Quantity. nah itu big quantity.
Ini Big quality. kok quality sih? Quantity itu ya. Kayaknya salah typo itu. Oke. Ini sih transaksi lama, ini kita belum update yang ini. Nah balik lagi tuh kita ada 4 kota sekarang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja Mas. Memang masalahnya itu adalah kebutuhan di luar sana itu banyak banget, teman-teman kita di daerah itu memerlukan solusi ini. Makanya Hive Gold itu menargetkan, nah ini 100 gram. Mana? Oh iya tebel ya. 200 gram artinya 100 kali 2 ya? Iya, Itu ada 2 kan? Lo tuh kok ada diamond deh? Itu aja Mas. Enggak, itu memang ini cincin kawin Mas buat istri ya? Ini transaksi lama. Oh, Saya enggak. juga nggak tahu kenapa. Wow. Nah ini, ini bayarnya pakai batu bata ini Mas. Gini Der, tadi katanya Armani saat real money, tapi teriak lu kencengan pas ngelihat merah-merah dibanding ngeliat emas. Gimana sih? Loh, bukan begitu. Ya enggak, kita kan tetap taat sama pemerintah. Aduh. Enggak, bukan. Gimana Anda ngeliat duit gepok-gepok lebih kenceng dari ngeliat emas? Enggak, ini kan karena memang transaksinya kita kan taat sama pemerintah. Karena Anda tahu kalau ini bisa langsung belanja kan? Gue mau digiring ke pola pikir lo masih kan. Pinter deh nih anaknya deh. Berarti sukses pemerintah ini membuat 100.000 ini menarik gitu kan. Jadi kan Warna pada merahnya. intinya berarti balik lagi ke gue kan, bener kan? Lo enggak dong Nat. Apapun bentuknya, apapun bentuknya itu hanya alat tukar. Iya itu benar. Itu Ya benar. udah. Tapi kan uang Sekarang kalau nggak ada orang di dunia ini yang mau nerima emas sebagai pembayaran, lo kan menarik nggak? lah kan tinggal dicairin. Menarik nggak kalau di dunia ini nggak menganggap ini berharga lagi? Tinggal diliquitin. Kalau udah nggak dianggap berharga lagi, menarik nggak? Iya. Kalau duit udah nggak dianggap berharga lagi, menarik nggak? Ya enggak. Intinya kesepakatan itu. Nah kerennya emas udah berabad-abad dianggap menarik Nah, ijma para dunia di dunia ini. Itu keunggulannya. Iya, tapi bahaya sih kalau megang cash gini kan enteng banget. Sekarang lo kalau misalnya belanja pakai 100.000 yang dulu pakai plastik tuh lo Asli tahu gue. masih berharga nggak sekarang? Yang anti air. Ini pedagang mungkin nggak mau diterima kan? Udah nggak mau kan? Nggak mau. Iya. Ya udah begini cepetnya. Saya aja pernah Mas ada transaksi pakai uang 75.000. Pernah lihat kan 75.000? Iya. Itu saya takut nerimanya. Oh takut nggak laku? Iya karena 75.000-nya banyak dan itu kita nelfon bank dulu pastiin. Pak ini yang 75.000 ini bisa diterima nggak ya? Bisa katanya. Akhirnya kita baru transaksi gitu. Memang masih ada sekarang. Ya itu kan sempat beredar dan ada tapi mungkin jumlahnya nggak banyak Mas Dery. Tapi saya pernah ngalamin yang 75.000 itu. Oke lah, ya mudah-mudahan bisa menjadi sangat solusi ya buat para ikhwan akhwat kita ya. Ya karena memang di sini insya Allah udah ya syar'i dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Dan kita itu kan ada puzzling system. Jadi sebenarnya kunci menabung emas ini ada 3. Ini penting. Pertama adalah beli emasnya saat ada uang dingin tadi. Jangan ditunda. Jangan nunggu wah ini lagi mahal, ini lagi murah, jangan. Kalau kita lagi ada uang dingin lagi murah ya itu bonus tuh kita. Itu pertama. Jangan menunda membeli emas. Kalau enggak uangnya hilang duluan pertama karena kita belanja, atau yang kedua emasnya udah naik, enggak kebeli. Itu. Nah, yang kedua adalah hanya diuangkan di saat perlu saja. Ya, jangan melihat wah harga emas lagi tinggi sekarang, saya jual sekarang. Ujung-ujungnya boros lagi gitu. Jadi simpan aja selama mungkin sampai kita butuh. Ya harus jelas kebutuhannya mau apa. Ini untuk tabungan anak, ini untuk haji, ini untuk beli rumah, ini untuk di tanah, ini untuk dana pensiun misalnya gitu. Dipisahin. Nah yang ketiga konsistensi. Konsistensi, harus konsisten setiap bulan menabung emas. Menabung dengan emas gitu ya. Minimal 1 gram lah sebulan. Iya, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram tergantung kemampuan kita. Nah, Hive Gold itu membuat puzzling system juga Mas. Jadi misalnya Mas Dery tuh punya beli 3 gram, terus habis itu beli 1 gram, terus 1 gram gitu kan. Ini misalnya punya saya nih. Iya, kan 5 ini punya gram saya kan? nih totalnya adalah 3 tambah 1 tambah 1 5 gram. 5 gram. Terus ada duit nih, orderan banyak gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nabung 5 gram. Misalnya. Nabung 5 gram, punya 10 gram kan. Mas Dery bilang aduh susah nih nyimpannya nih. Ini berarti total saya punya misalnya 5 gram. 10 gram. 10 gram. 5 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Betul. 5 tambah 5 10. 10. Nah, kan konsisten nih Mas Dery udah konsisten kan. Saya mau yang ini dong yang agak gedean megangnya. Atau 1 keping aja biar gampang nyimpennya. Nah itu bisa kita langsung tuker dengan 1 keping 10 gram. Langsung begini nih. Langsung. Iya. Padahal di antara mereka ada selisih harga. Tapi kalau di Hive Gold bisa langsung tuker seperti ini. Langsung tukar. Tanpa ada
tukar tambah. Betul, tidak boleh ada penambahan. Jadi Berarti benar-benar antara emas ini sama emas ini bisa langsung ditukar. bisa langsung ditukar. Cakep ya. Jadi Masya syariatnya adalah syarat pertukaran emas dengan emas, mislan bimislin, kuantitinya harus sama. Jadi nggak boleh tuh 11 gram ditukar dengan 10 gram Mas Dery. Oh, Nggak beda. boleh. Nilainya beda. Ya, itu riba. Hmm. Jadi mislan bimislin dan yadan biyadin harus tangan ke tangan. Oke, langsung begitu. Langsung. Jadi Tapi berarti secara harga kalau dari di buybacknya ini lebih Sama. rendah dong. sama. Kalau buyback itu misalnya 860 dikali jumlah gramnya. Nggak ngaruh kalau buyback ya. Nggak ngaruh. Nggak seperti pas beli. Yes. Oke, Mak- paham. Tapi kan lebih gede. Nggak Nggak ngaruh. karena Kalau dia buyback jadi dibeli harganya statis gitu per kan. gram. Per gram. Kalau Oh. pas beli beda nih antara lu beli yang 0,5 Yes. sama beli 1 sama beli 5, beli 10 tuh beda. Oke. Tapi kalau buyback pokoknya berapa kuantitinya harga belinya segini gitu. Buybacknya sekian. gimana? Apalagi dijemput lagi mau buyback. Jadi enaknya kayak gitu tuh Betul. lo beli tuker biar simple lo beli pakai ini kalau lo mau jual ya lo tinggal jual doang. Iya. Hmm. Nanti jual juga bisa di puzzle lagi misalnya. Ini buat saya kan Mas ya? enggak. Ada 25 gram satunya. Anda saya hitung 3 kali, nice try terus ya Anda ya. Karena ini dianggap berharga sama semua orang jadi gue mau. Iya, tadi lo bilang ini nggak bisa diproduktifkan dan nggak bisa jasa dan lain-lain. Tapi kalau saya tuker sama rupiah, saya bisa produktif Pak. Dengan satu keping ini Pak, insya Allah. Antara produktif atau boros ya kan? Enggak. Kalau saya nggak jadi boros nih, jadi Oh, oke, produktif oke, nih. produktif. jadi apaan produktif? Kalau lu punya skill, kalau yang nggak punya skill, Kasih solusi. Gue kan belajar makanya. skillnya sama lo. iya, kasih solusi buat bayar jasa di Iya. aplikasi tersebut ya. Nah, nanti kalau buyback misalnya Mas Dery punya satu keping 10 gram. Saya butuhnya 5 juta Mas Adi. Iya, oke. Bisa kita Benar, puzzle lagi. contoh misalnya 10 juta. Saya cuma mau jual 5 juta afwan. Saya punya 10 gram. Mm-mm. Berarti saya cuma mau 5 gramnya aja dijual. Mm-mm. Karena nggak butuh 10 gramnya atau nilai uang 10 gram itu. Mm-mm. Gimana caranya? Dipecah dulu dong. Pecah Tuker lagi sama Mas Tuker Adi, lagi. keren kan? Oh, ini balik Islam lagi Muslim, set dan biadin. dapat 5 Nah. tambah 3 tambah 1 tambah 1. Iya, Lepas atau deh berapa 25. biji ya kalau mau lepas tuh berapa gram yang mau misalnya lo 5 lepas. gramnya doang deh. Mm-mm. Set Iya. ini saya simpan. Ya atau yang ini masih Atau ini gini. di buyback. Nah. Yang kecilnya yang recehannya inilah cek Iya. gitu. Oh, ini gak receh sih. Jadi- Enggak maksudnya kepingan. Betul. iya. Jadi benar-benar tuh sesuai syariat semua. Hmm. Gitu. Pertukaran emas dengan emas sesuai syariat, pertukaran emas dengan rupiah juga sesuai syariat. Kalau di tempat lain ada nggak yang bisa melakukan kayak gini? Apa pertama pelopor ternyata? Enggak Jarang. saya nggak jarang. tahu, tapi di toko emas kasusnya adalah kalau Mas Dery punya 10 gram mau dicairkan 5 gram, ini harus di buyback dulu 10 gramnya, baru beli lagi 5 gram. Oh, kayak gitu. Itu praktis di mana-mana di semua toko emas. Yang umumnya terjadi seperti Umum. itu. Tapi HF Gold nih memiliki terobosan baru, Iya. tak mengeluarkan dengan syariat, Mm-mm. melakukan kayak gini jadinya. Iya. Oh, jadi enggak ribet Sangat banget. sangat ya. enak sih Iya, sebenarnya. Betul. efisien memang. Mm-mm. Jadi nggak ribet, tak, oke udah ya, oke saya jual, Anda beli ya, baru di, oh iya ribet. Mm-mm. Tergantung ketersediaan apa enggak? Nah, ini kelebihan kita dibanding toko emas offline atau Antam. Karena di sana itu kalau misalnya kita ke toko emas offline udah susah kesananya, belum tentu ready stock. Hmm. Kalau kita kan di order dulu, Mas, saya mau diantarkan ya 25 gram ke kota Casablanca. Nah itu ya pasti saya udah punya emasnya kan sebelum saya datang ke kantornya Mas Renhat gitu. Jadi selalu ready stock. Gitu. Nah, oke. Ya, bagaimana menyikapi Insya Allah. tentang seorang istri kita yang memang masih bermindset adalah ya udah kalau memang mau main emas pakai perhiasan aja, aku belikan perhiasan ya. Itu gimana tuh? Beda enggak? Boleh. Hah? Jadi boleh. Enggak sekalian nyindir juga gitu. Iya ya. Boleh punya. Jadi, perbedaan emas batangan dengan perhiasan adalah emas batangan ini tidak akan pernah menjadi barang second. Emas batangan tidak akan pernah barang second. Yes. Kalau kalung, gelang, anting dan lain-lainnya sekali akan dipakai langsung jadi barang second seperti handphone. Tapi kan nggak turun nilainya. Sama nggak? Turun. 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 Kalau dia kan 99,999,9 fine gold nih. Mhm. Kalau yang dijadiin perhiasan sama juga 999,9. Nggak fine bisa karena emas ini tuh dia fleksibel Mas. Jadi dia tuh nggak bisa tahan lama kalau dipakai. Jadi makanya dia harus dikombinasikan dengan logam lain. gold. Berarti yang dijadikan perhiasan nggak murni dong. Nggak murni. Makanya harganya lebih murah per gramnya. Yes. Bener, lebih murah. Oh ya ada juga yang istilah Apa tergantung
tergantung komposisi harusnya lebih murah karena dia nggak murni kan? Iya, ini Nat kan emas kan ada emas 50 apa 75. Apa tergantung crafting ya atau tergantung craftingnya juga? Iya, tergantung tingkat kesulitan kan makanya penilaian perhiasan itu berdasarkan toko emas. Toko Beda, emas A menilainya beda, toko emas B beda, Ya, Mas. ada kesepakatan yang batangan ya. Iya, ini kan udah jelas patokannya gitu kan. Oke. Jadi balik lagi ke perhiasan tadi. Misalnya Mas Dery beli perhiasan di toko emas A. Gitu kan kalung misalnya 25 juta. Nah, 3 hari kemudian mau jangan 3 hari lah, mungkin Bulan depan atau 2 tahun lagi mau di buyback. Itu akan barang second. Penilaiannya adalah penilaian barang second, bukan barang baru. Kalau ini kan nggak pernah jadi barang second. Saya kasih ke Mas Dery kasih ke tergantung dari pasar harga berapa saat itu kan. Betul. Ini ya barang baru. Ini nggak tahu saya ini udah berapa kali pindah tangan. Iya Kan? Lah kalau si ininya dicopot tetap nggak second, udah kesentuh-sentuh juga kena keringat dan lain-lainnya. Oh, busi disemprot. Apa? Bukan, ini nggak lagi bahas. Nggak bahas virus. Salah. Bukan, nggak maksudnya kan artinya second dalam arti apa nih? Second point of view siapa? Kalau memang ternyata atau point of view siapa dan apa? Second yang dimaksud misalnya ternyata mindsetnya kalau gara-gara kena keringat dipakai, pudar atau memang hanya kepegang aja udah second. Ini kan karena berbungkus nih. Perhiasan ya maksudnya. Perhiasan. Secondnya second apa nih second maksudnya? dengan anggapan kan pasti perhiasan itu pernah dipakai kan. Lah ini kalau dicopot si kartnya ini kita pegang, kita nggak pengen deh ada begini-begini susah gitu. Itu jadi second nggak? Kepegang keringat, pegang-pegang apa? Harusnya tidak second karena ya sama aja dengan emas yang sebelum sertifikat. Itu kan nggak akan pernah jadi barang second juga karena ini nggak akan dipakai. Nggak mungkin emas 25 gram batangan Mas Dery pakai misalnya istri kan kita nggak tahu kan nggak boleh kan dipakai kayak gitu kan nggak menarik. Intinya gini sih Der sebenarnya kalau yang udah jadi perhiasan itu kan ada sisi subjektifnya juga dari bentuknya. Terkadang kalau lo mau nerima lagi nih customer gue nanti gak ada yang suka nih model kayak gini nih gitu sehingga harganya murah deh, gue gak berani ngambil. Tapi kalau ini kan disepakati udah. Iya benar. Dan gue pikir apakah memang emasnya gara-gara perhiasan kan ada yang 50%, 75%, artinya nggak 99%. Gue pikir gara-gara itunya. Enggak, karena dia kalau menurut saya pribadi karena dia akan dinilai barang second. Karena perhiasan itu kan untuk dipakai. Ngapain kita punya perhiasan kalau kita cuma simpan aja, Mas? Tuh kamu dengar kalau kita simpan aja mendingan simpan yang ini. Jadi gini, rekomendasi saya adalah boleh punya perhiasan secukupnya yang kita pakai. Yang lain jangan perhiasan lagi. Emas batangan aja. Di mana kalau mau nyari emas batangan dan ketemuan secara COD-nya? HF Gold Puzzle. Masya Allah. Oke lah kalau gitu, sip. Yuk kita bagi-bagi yuk. Yuk. Oke. Gue satu aja. Dia udah ngincer yang paling gede. Ya udah lu sana terus ya udah lu ini kan gue ini sama nggak? Atau gini Mas? Ini semua. Oke, ini biasanya idenya bagus nih biasanya. Iya. Enggak apaan. Kita jadiin produk dan jasa yang produktif. Balik lagi. Berapa ekor kambing? Lalu kita bagi hasilnya gimana? Terus gue sambut lagi, gue callback lagi. Ya kalau ada yang nggak bisa memproduktifkan ini gimana? Gitu lagi. Kita kasih solusi.